Sebelum kita masuk, teman-teman, aku akan bacakan sedikit dulu tentang profil beliau. Oke. Jadi saya juga baru tahu ternyata Pak Hendra, ya, pembicara kita pada malam hari ini, beliau itu ternyata pendidikannya adalah SMA. Ini SMA beneran atau malu-malu atau gimana ya? Aku nggak tahu nih. Tapi beliau menuliskan bahwa pendidikannya adalah sampai dengan SMA. Namun anak SMA ini, asik anak SMA, kurang belajar banget gitu. Pak jangan di ban ya Pak ya. Jangan dipotong juga bonus saya ya. Nah anak SMA ini mendapatkan penghargaan dari PBB dan sampai diliput oleh TV swasta. Ya, pernah juga diundang ke Istana Negara ya oleh Pak Jokowi RI 1 untuk membahas ekonomi kreatif ya di Istana Negara di Jakarta. Dan kalau saya itu mendapatkan gelar S1 itu harus kuliah sampai 4 tahun waktu itu ya. Ya 3 tahun lebih lah, 4 tahun lah ya. Itu kalau saya. Nah Pak Hendra mendapatkan gelar dari universitas, yaitu gelar honoris causa. Ya, gelar khusus, gelar kehormatan yang diberikan oleh universitas untuk orang-orang yang memang memiliki keterampilan ataupun skill tertentu tanpa harus melewati jenjang pendidikan yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi ini adalah suatu kehormatan, gelar kehormatan bagi Pak Hendra. Ya, dan juga beliau merupakan satu dari 10 orang pengusaha yang usianya di bawah 45 tahun yang memiliki rekening terbesar se-Jawa Timur, guys. Se-Jawa Timur versi Bank Mandiri. Dan saat ini juga sedang membangun sebuah tower atau gedung. Ya, kita sudah memplanning untuk membangun sebuah tower atau gedung di daerah yang elit di daerah Jakarta Barat. Bayangin Bapak Ibu, anak SMA tapi sudah punya begitu banyak pencapaian-pencapaian. Dan tentunya beliau merupakan sosok pemimpin yang begitu dikenal oleh para member-membernya dan para leader MCI, apalagi yang pernah trip ke luar negeri bareng beliau. Ya, seperti apa sih sosok beliau di mata para member MCI? Nah, untuk itu, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Pak Hendra itu, walaupun beliau seorang bos, tapi beliau sangat humble. Terbukti ketika trip MCI, beliau selalu tidak pernah menolak kalau diajak foto. Berasa banget humble-nya. Pak Hendra adalah sosok komisaris yang mau mendengarkan masukan-masukan dari member serta merealisasikannya. Pertama kali bertemu dengan Pak Hendra, saya sangat terpukau dengan senyum beliau. Sosok pribadi yang welcome terhadap semua orang, itu yang menjadi inspirasi saya. Orangnya baik hati, penuh dengan visi misi yang ingin membantu para membernya mempunyai kehidupan yang lebih baik. Pak Hendra di mata saya adalah sosok yang sangat bersahaja, tidak sombong, dan yang pastinya sangat bertanggung jawab atas visi misinya di MCI. Pak Hendra adalah sosok pemimpin yang rendah hati dan sangat peduli kepada membernya. Pengalaman saya waktu trip ke Jepang, tiba-tiba badan saya drop, Pak Hendra memberikan saya suplemen sehingga saya kembali fit. Hal tersebut sangat berkesan buat saya dan sangat menginspirasi. Pak Hendra bagi kami adalah orang sosok yang sangat smart dan hati. Pak Hendra buat saya pribadi sangat berkesan karena meskipun saya belum jadi apa-apa, baru pertama kali ikut trip, pada saat itu mama saya tidak ada, Pak Hendra datang sama saya, memberi semangat sampai akhirnya memeluk juga, mengucapkan bela sungkawa. Itu sangat-sangat membuat saya terus-menerus ingin menjalankan MCI. Itulah yang membuat saya terinspirasi ke Pak Hendra. Mau ngobrol sama membernya tanpa jaim-jaim, pokoknya benar-benar panutan bagi kita semua, orang yang sangat ramah dan sangat rendah hati. Pak Hendra bagi saya adalah sosok yang sangat peduli terhadap orang lain dengan idenya yang genius menciptakan bisnis ini, sehingga menginspirasi saya untuk mengajak semakin banyak orang ke bisnis ini untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Pak Hendra bagi saya adalah seorang milioner dengan sosok yang sangat sederhana dalam tutur kata dan penampilannya. Ini yang sangat menginspirasi saya untuk tidak sombong dan tetap rendah hati. Pak Hendra itu buat saya orangnya jenius banget karena
program-programnya, sistemnya di MCI itu keren banget. Bisa bikin yang trauma MLM pun merasakan bahwa MLM ini beda gitu, MCI ini beda. Terima kasih Pak Bos, I'm a proud member of MCI. Sehat-sehat ya Pak. Better live with MCI. Awal saya bertemu dengan Pak Hendra, kesannya bagi saya awalnya biasa-biasa aja, karena saat bertemu dengan beliau ya biasa aja, karena cenderung malah luar biasa penampilannya, luar biasa tidak seperti bos. Karena beliau rambutnya gondrong, ya kan, terus udah gitu pakaiannya biasa banget gitu, terus pakai sendal. Masa iya sih ini adalah owner MCI? Dan saya bilang sama abang saya, Pak Wendy, bener nih Wen, ini bos. Kayaknya kurang yakin banget seorang owner berpakaian seperti itu, keringat-keringatan, rambutnya gondrong ya. Ada saat momen yang membuat saya yakin saat saya pergi ke Surabaya. Pada saat itu pernikahan Pak Wilson, dan saya diajak membahas membangun visi misi masa depan MCI, dan di situ saya sangat salut dengan pemikiran-pemikiran beliau. Oke, benar yang dikatakan Eni, sosok Pak Hendra adalah sosok yang sangat sederhana secara penampilan, tetapi secara pemikiran beliau adalah seorang yang sangat visioner ya. Dan kita tahu bahwa MCI sampai hari ini menjadi kendaraan yang sangat tepat buat kita semuanya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Wih, masa sih bos kayak gitu? Setelah diceritakan, ternyata itu bos. Gila ya, bosnya kok penampilannya kayak gitu. Ternyata bos kita itu low profile banget. Sangat low profile. Dan ada satu kesempatan di mana saat itu saya main ke kantor Surabaya. Dan saya beserta beberapa leader, ada Pak Julius dan Pak Ardi. Kami iseng telepon, Pak, tolong jemput dong kami di sini. Kira dikirim supir, ternyata dijemput sendiri sama bos. Gila ya, kita diajak touring ke keliling kantor, ini loh kantor kita, terus diajak makan di pinggiran jalan. Ternyata bos kita makannya juga di pinggir jalan seperti kita gitu. Dalam bayangan saya bos itu ya harus di restoran gitu, ternyata di pinggir jalan juga gitu. Setelah itu kami banyak bercerita, dan ternyata bos kita ya nggak hanya low profile, tapi dia itu punya visi misi yang sangat jelas. Saya terinspirasi banget dengar dari banyak cerita beliau, dan akhirnya saya termotivasi. Makanya saya bisa berjalan, bergerak, tetap fokus, semangat jalanin MCI sampai saat ini karena beliau. Saya termotivasi oleh beliau. Semoga teman-teman semua juga terinspirasi, termotivasi oleh beliau juga. Bos kita keren, top. Kita sambut Komisaris PT Milioner Group Indonesia, Bapak jeng. Gambar dulu dong, gambarnya mana gambarnya? Bapak Hendra Mailatu. Selamat malam Pak Hendra. Selamat malam Pak Tony, selamat malam semua member MCI yang ada di seluruh dunia. Wes, malam Pak. Pak Hendra nggak lihat ya Pak ya. Ini saya lihat di kolom komentarnya di teman-teman di Facebook Pak. Aduh ya ampun, pada bilang Pak Hendra, lihat dari apa bosku humble, bosku luar biasa, ya kan? Didikannya SMA tapi trainingnya skala luar negeri katanya Pak. Wis mantap Pak Hendra nih. Kami semua banyak yang mencintai Bapak loh Pak. Kami semua mencintai Bapak loh Pak. Terima kasih Pak. Bapak online nggak Pak di Facebook Pak? Ada sih online sih Pak. Ada ya. Tapi nggak sempat baca-baca. Segitu kan. Selamat malam Pak Hendra. Tuh ada pada nyaut Pak Hendra. Pak Hendra, apa kabar Pak Hendra? Dahsyat tuh ya Pak Hendra nih. Pak Tunggu apa Pak Hendra nih? Dahsyat ya. Pak Hendra, nih sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu Pak. Kami dari VSN mengucapkan banyak terima kasih karena Pak Hendra bersedia meluangkan waktu untuk berbagi waktunya kepada kami semua para member-member MCI Pak. Thank you banget Pak Hendra. Sama Pak.
Oke, Pak Hendra, ini kan karena kita kan talk show, Pak. Jadi kalau talk show itu kita sesinya tuh banyak tanya jawab. Meskipun kemarin teman-teman udah banyak yang request, Pak. Kalau udah kayak gini acaranya gimana kalau kita bikin VS aja katanya. Victory Seminarnya Pak Hendra gitu kan. Tadi juga ada yang komen tuh di Facebook, Pak. Udah kayak VS ya ini ya. Dahsyat nih. Thank you. Yes, Pak Hendra. Nanya-nanya nih Pak ya, boleh ya Pak ya? Yes. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam pertanyaan nih Pak. Pak Hendra, sebelum nanti kita ngobrol lebih banyak Pak tentang Pak Hendra juga, tentang bisnis MCI juga, tentang prospek ke depan seperti apa. Boleh dong Pak Hendra cita-cita sedikit Pak mengenai latar belakang Pak Hendra Pak? Saya owner MCI. Oh iya, iya paham, kami tahu itu Pak. Selain itu Pak? Saya dari keluarga yang lumayan lah, lumayan berada lah. Cuma memang waktu itu karena kerusuhan, saya dikirim ke Malang sendirian untuk belajar. Waktu itu sempat kuliah sih, jadi lulusan SMA itu betul, tetapi sempat kuliah minimal. Cuma nggak lulus karena jalan MLM. Oke. Gitu. Nah, usia 19 saya mulai MLM. Setelah itu saya merasa memang kok MLM ini sulit, konsepnya bagus tapi sulit dijalankan. Makanya setelah itu saya putuskan berhenti dari MLM, nyoba-nyoba kerjaan lain. Ternyata tetap aja di antara semua kerjaan MLM tetap yang paling mudah. Jadi memang kerjaan ya kerjaan. Nah, tapi kalau bisa kita menciptakan sesuatu yang lebih mudah lagi, karena kalau misalnya kita kerja sekarang, bonusnya bulan depan, saya sebagai mahasiswa itu berat sih waktu itu, karena kan jajan juga udah dijatah, semua juga udah dijatah, jadi perlu cair cepat, perlu sederhana, perlu orang mengerti cepat, karena di MLM waktu itu bahkan upline nggak banyak yang mengerti marketing plan-nya dengan benar. Tapi ya dengan motivasi itu saya berpikir kita bikin sesuatu yang semua orang bisa lakukan, mengerti dan cepat. Hak orang kenapa ditahan-tahan? Bayar aja. Kan kamu sudah punya budget dalam artikel gitu. Oke, I see. Pak Hendra nih kalau ditanya latar belakang dia nyambung ke latar depan loh guys ya. Teman-teman ini baru pertanyaan pertama loh ya. Pertanyaan pertama itu udah nampar orang-orang yang usia 19 tahun lebih ya atau di bawah 30 tahun yang masih sukanya rebahan ya. Ini 19 tahun sudah mencari usaha segala macam dan akhirnya punya kepikiran buat dan akhirnya sampai besar sampai sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman nih pengen open mind member-membernya, rugi ya kalau misalnya sampai member Anda sedikit nonton. Dan buat member-memberku tolong dong di-share ke grupnya masing-masing ya. Kan aku kan nggak bisa nge-tag ya, jadi tolong di-share ya. Oke, Pak Hendra, mantap. Pak. Thank you, Pak. Nanya satu lagi, Pak. Nanya banyak sih, Pak. Ya, siap. Tadi kan Pak Hendra udah cerita sedikit tuh tentang MLM, sekalipun MLM itu konsepnya banyak yang rumit, tapi tetap lebih mudah dibandingkan kerja sama orang ya, Pak ya. Nah, tapi kenapa akhirnya Pak Hendra memilih ketika Pak Hendra ingin berbisnis, kenapa Pak Hendra memilih untuk mendirikan perusahaan network marketing atau MLM daripada perusahaan dengan jenis-jenis lainnya, Pak? Karena memang setelah duduk dihitung, dipertimbangkan, dipikirkan, dilihat, didengar dan dirasakan. Asik lengkap nih ya. Lengkap. Ya. 6 indera. Tanpa perasaan. Oke. Secara logis, memang MLM adalah pilihan paling tepat waktu itu. Ya. Karena teknologi mulai berkembang, MLM jadi lebih gampang dari sebelumnya. Terus juga kapasitas komputer untuk menghitung sistem binary-nya sudah ada. Sebelum itu binary banyak buka tutup karena sistem komputernya hang. Jadi waktu itu waktu yang tepat untuk buka MLM dari banyak segi. Dari banyak segi, Pak. Ya.
Oke. Selain itu apa lagi, Pak? Selain itu, karena keahlian yang paling saya miliki adalah keahlian MLM-an. Karena saya pernah coba main forex rugi. Saya pernah coba main saham rugi juga. Saya pernah jualan mata uang fisik ya. Untung sih, tapi nggak sebanyak yang saya pikirkan. Waktu saya jual mata uang fisik itu kan saya usia 22 apa 21 ya. Bapak Ibu, saya usia 23 itu saya sudah pegang uang miliaran. Nggak nyombong, Pak ya? Nggak nyombong. Saya cuma beritahu. Siap. Nah, semoga Bapak Ibu yang masih muda atau punya anak yang masih muda, rahasianya apa sih untuk sukses? Gampang. Mulai sedini mungkin dan tekun. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah terlanjur berkeluarga, terlanjur bersuami, terlanjur hidup ruwet, lebih baik mulai daripada lebih ruwet gitu. Lebih baik mulai daripada hidup ruwet ya. Berarti itu bukan buat Bapak Ibu dong, Pak ya? Buat apa? Buat adik-adik ya? Buat adik-adik. Buat adik-adik. Iya, buat adik-adik. Adik-adik tuh ya, kalau ada yang nonton tuh. Ya. Jangan khawatir, nggak ada kata terlambat untuk mulai. Memang butuh waktu untuk sukses, tapi selama jalannya benar, Anda akan sampai ke sana. Butuh waktu untuk sukses. Namun selama jalannya benar, pasti bisa sukses ya, Pak ya? Yes. Oke, mantap Pak Hendra. Nah, itu kan ketika Pak Hendra ketika Pak Hendra memulai bisnis pada saat itu, Pak ya, 2010 berarti ya? 2009-2010 lah ya. Nah, kalau misalkan Pak Hendra melihat kondisi sekarang nih, Pak. Kan sekarang nih, boleh katakan banyak MLM baru bermunculan nih, Pak. Asik ya. Nah, apa pandangan Pak Hendra sebagai owner MCI, sebagai komisaris PT Millionaire Group Indonesia, terhadap munculnya banyak MLM baru, Pak? Oke, baik-baik saja. Oke. Zaman 2010 juga banyak MLM baru muncul. Iya sih. Tapi banyak yang tutup juga. Jadi yang muncul sebanyak yang tutup, makanya yang bertahan itu aja. Yang muncul sebanyak yang tutup ya. Oke. Jadi saya rasa setiap tahun akan begitu, Pak. Secara statistik usaha memang dari 10, 9 tutup di 2 tahun pertama. Dari yang bertahan 5 tahun berikutnya tutup juga 90%. Jadi hanya 1% yang bisa berhasil melewati 5 tahun. Jadi kalau Pak Tony perhatikan atau teman-teman perhatikan di dunia MLM pun yang lebih dari 5 tahun bisa kita hitung. Gitu. Jadi baik-baik saja, nggak ada masalah dengan MLM baru. Justru MCI kita beberapa kali melalui staff-staff itu kita belajar beberapa dari MLM baru. Karena begini, bagaimanapun kita di mana aja main, pemikiran kita terbatas, kita perlu akui. Kita bukan manusia yang super jenius atau gimana. Siapa tahu di luar sana ada orang yang pintar, yang kalau misalnya kita resap ilmunya, kita terapkan di dalam MCI bisa lebih booming. Nah, jadi ada orang-orang di MCI yang memang ditugaskan untuk join dan mencari tahu MLM baru ini fasilitasnya apa, ininya apa. Dan itu proses belajar kita nggak malu-malu mengatakan kita belajar dari yang baru. Buat apa kita malu? Memang ini kan ya memang kita belajar gitu. Kita niru yang positif boleh dong, daripada nggak niru. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu, jangan malu-malu. Inilah tapi itu biar jadi tugas kita, jangan jadi tugas Anda. Siap Pak, siap. Ya nggak mungkin juga kan Pak, saya daftar MLM baru terus buat mempelajari sistemnya, yang ngapain juga ya. Ya. Tapi ini berarti MC itu perusahaan yang inovatif ya Pak ya. Pak Hendra juga mengizinkan untuk perusahaan itu terus berkembang dan terus berkembang ya Pak ya. Ya. Oke Pak. Nah, terkadang orang tapi karena ada misalnya dari 10 perusahaan MLM yang baru Pak, 2 tahun tutup 9, sisa 1 ya, terus 5 tahun lagi sisa 10% dari yang berhasil. Berarti kan istilah kata tuh dari 100 perusahaan network marketing yang baru, misalnya baru muncul, itu berarti kan cuma ada 1 yang bertahan setelah 5 tahun Pak.
ya. Dan banyak banget tuh yang runtuh tuh 99-nya kan tutup tuh di selama perjalanan. Nah, ini membuat orang tuh kadang jadi ragu, Pak, untuk bergabung dan menjalankan bisnis MLM. Karena menurut mereka bisnis MLM itu bukan bisnis yang jangka panjang gitu, Pak. Kalau Pak Hendra sendiri, kriteria MLM yang bisa jangka panjang tuh seperti apa sih, Pak? Udah, lihat MC aja. Lihat MC aja. Enggak, begini. Maksudnya, Pak. MLM yang jangka panjang itu satu yang jelas dia nggak overpaid. Nggak overpaid. Saya kan sebagai, dan ini sayangnya member nggak bisa tahu di depan. Tapi kita orang matematika, kita tahu di depan ini MLM overpaid. Yang kedua, MLM-nya baik-baik saja, hitungannya baik-baik saja, tapi manajemen uangnya buruk. Si owner pakai beli mobil macam-macam, terus rumahnya dimewahin dulu, semua dimewahin dulu. Ini mabok. Yang ketiga, ownernya bukan entrepreneur dan tidak ingin melahirkan entrepreneur baru. Jadi pemikirannya jangka pendek. Seharusnya begini, MLM adalah alat yang paling efektif untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Kenapa? Dengan modal 3,5 juta atau 2,8, Anda bisa memiliki hak usaha, makanya namanya hak usaha. Dan Anda bisa punya potensi penghasilan ratusan juta, bahkan kalau Anda luar biasa, Anda bisa menghasilkan miliaran sebulan. Nah, itu yang nggak ada di luar sana. Yang ada di luar sana untuk menghasilkan ratusan juta, Anda butuh miliaran. Untuk menghasilkan miliaran, Anda butuh belasan miliar sebagai modal awal. Jadi ya begitu. Sorry, hidung saya gatal. Oh ya, nggak apa-apa. Bicara masa, ini kayaknya Udin mau datang dalam jumlah banyak. Amin. Itu duitnya bagi-bagi member MC yang Pak? Oh iya dong. Ya. Oh iya dong, jelas ya. Ya memang sih Pak ya, saya juga punya pengalaman beberapa kawan juga di network marketing, ya pengalamannya kayak gitu tuh. Maksudnya ketika membernya belum jadi apa-apa, ownernya tuh udah luar biasa head on gitu kan. Udah lifestyle udah berubah segala macem. Entah itu mungkin nanti jadi pas istrinya jadi bear beagle gitu kan, karena peningkatan ekonomi yang luar biasa. Tapi kalau tadi dengar, kalau untuk Pak Hendra sendiri kan, tadi Pak Bong Sugianto aja cerita, waktu datang ke Surabaya, Pak Hendra ngajakinnya makan di pinggir jalan malah ya. Makan bebek kalau nggak salah Pak ya. Iya, karena di pinggir jalan berani pakai bensin yang banyak. Oh gitu. Dan itu enak Pak ya? Iya, dan itu enak, udah pasti. Aduh, kacau. Dan MLM adalah sebuah alat buat melahirkan entrepreneur atau pengusaha-pengusaha baru. Pak, penasaran Pak, emang udah berapa banyak sih Pak pengusaha di MCI yang sukses Pak? Saya tidak bisa hitung pastinya ya, tapi seingat saya di dalam Billions Club adalah member MC yang punya income 1 miliar ke atas, itu ada 70, 60, saya lupa persisnya. Yang itu Billions Club itu mereka yang punya income. Itu nanti dulu Pak. Itu belum disampaikan Pak. Ntar di tengah-tengah Pak, itu tengah-tengah. Oke, siap. Jadi banyak Pak ya? Oke, itu grup rahasianya MC ya Bapak Ibu. Iya. Ya. Itu tenang. Nanti akan disampaikan. Sabar. Oke, siap. Pak Hendra nih nafsu dia pengen. Habis pertanyaannya mancing sih Pak. Iya. Ya kan jadi host mesti gitu Pak. Ya kalau jadi hostnya mesti mancing. Kalau nggak mancing kan nggak ada jawaban yang keluar. Siap. Oke, Pak Hendra. Jadi pokoknya kalau misalkan orang pengen jalankan bisnis MCI, pengen jalan bisnis MLM, pengen tahu bisnis yang bakal jangka panjang, ya gampangnya lihat aja MCI ya Pak ya. Lihat MCI, kenal ownernya, head on apa enggak, ya kan, apa tetap humble. Ya waktu tadi Bu Eni cerita, Pak Hendra pakai sendal biasa, pakai kaos celana pendek, rambut gondrong. Ya itu memang ya. Teman-teman, bagi Anda yang belum pernah trip bareng sama kita, ya kita undang nanti buat bareng-bareng kita berangkat ke Korea ya di bulan November. Kita doakan saja pandemi sudah selesai, ya kita bisa berangkat bareng-bareng. Dan mungkin kita bisa paksa Pak Hendra untuk stay selama beberapa bulan itu menemani kita. Ya karena kita rencananya kan mau berangkatin 25 pesawat. Jadi Pak Hendra mesti stay berapa bulan di Korea. Dengan senang hati kalau di Korea Pak.
Oh, dengan senang hati Pak ya, siap. Pak, tantangan terbesarnya apa Pak? Ketika Pak Hendra membangun bisnis MCI? Tantangan terbesar MCI itu datang bersamaan di 2012. Waktu server terbakar, di saat yang sama MCI punya trip pertama 189 orang. Waktu itu kita memberangkatkan dengan ekonomi kelas, kita memberikan mereka hotel apa adanya, makan apa adanya, tidur di bus. Aku rasa Pak Tony waktu itu ikut juga. Pak Tony merasakan bagaimana Pak Tony tidak tidur di hotel, tapi tidur di bus. Karena kita nggak punya uang untuk bayar hotel. Iya. Bermalam di perjalanan. Ya, oke. Jadi waktu itu benar-benar ras, dan apa yang dialami member cuma masuk imigrasi, keluar imigrasi, masuk imigrasi, keluar imigrasi. Karena dalam 5 hari kita ke 3 negara. Ya. Nah itu membuat banyak member kecewa dan mundur dari MCI. Tidak lama setelah trip itu, servernya secara fisik terbakar, data member kita semua hilang, 90% member mengundurkan diri. Gitu. Itu tantangan terbesar Pak ya? Iya, otomatis. Ya itu kalau ingat-ingat perjalanan itu Pak, itu momen-momen di mana saya sama Pak Wendy itu kita nggak kebagian bus Pak, dari Thailand ke Malaysia atau dari Malaysia ke Thailand tuh aku lupa. Jadi kami terpaksa naik tuk-tuk, sewa tuk-tuk, terus kita berangkat ke terminal bus. Dari situ kita naik bus umum buat pindah negara. Waduh itu seru banget pokoknya. Untung ada Pak Wendy waktu itu nemenin. Wah kalau nggak saya pusing juga. Sorry Pak, uang tuk-tuknya saya perlu ganti Pak. Nggak perlu, kan dibayar travel. Siap. Cuma nggak kebagian seat aja di bus waktu itu ya pengalaman ya Pak ya. Tapi ketika Pak Hendra itu 90% kan waktu itu ya kita alami Pak ya, jaringan hancur segala macam. Terus juga kondisi yang server kebakar ya. Apa sih Pak Hendra yang Pak Hendra lakukan saat itu Pak untuk tetap positif dan kemudian bangkit Pak? Ini kayaknya member-member perlu tahu Pak. Nah itu waktu itu saya lupa melakukan apa untuk tetap positif dan bangkit ya. Tapi rasanya sih saya dan Pak Wilson rasanya waktu itu ya duduk mandang papan tulis. Opsi apa buntu semua, papan tulisnya kosong. Sampai sekarang papan tulisnya masih ada di kantor. Jadi istilahnya ya planning apapun nggak muncul sampai satu waktu ya sudahlah kita putuskan untuk liburan. Oke, liburan tapi handphone tetap on, jadi member nggak berpikir kita lari. Kita tetap angkat walaupun dengan pundak yang berat. Mau bilang berat hati nggak enak. Oke. Pundak yang berat ya. Pundak yang berat. Nah, jadi member cari pun kita ada, minimal kita balas pakai BBM. Akhirnya di Malaysia, ya sebetulnya bukan masalah penurunan omset yang jadi problem. Kita mulai dari nol pun kita masih muda, masih 29 tahun. Yang jadi problem itu begini. Waktu itu terjadi, omset 1,5 juta masuk, bonusnya 4 juta. Overpaid. Oke. Jadi begini, pertanyaannya begini, mau besarin omset, mau mati. Kan bonusnya lebih besar. Mau tutup, nggak bisa. Ini ada orang-orang yang menggantungkan hidup. Karyawan saya ada yang sudah umur 28, ada yang sudah umur 29, dan pengalaman kerja pertama kali ikut saya, sebelum di MCI. Dia ikut saya, sekarang kalau dia suruh melamar kerja kan nggak ada. Pak Wilson sendiri mau kerja apa juga bingung, ditanya kamu kerja apa, bingung juga, ya udah all out. Jadi waktu itu beberapa leader itu betul-betul menggantungkan hidup. Kita tutup nggak bisa, kita besarin kita mati karena omset 1,5 juta, bonus 4 juta. Akhirnya udah kita memberanikan diri meeting. Waktu itu saya mewakili manajemen meeting dengan beberapa orang. Pak Tony ada waktu itu yang masih ada Pak Wendy, Pak Yohanes, Pak Tony. Saya bilang begini, kita sudah posisinya begini nih, kita minus begini setiap bulan, makin gede omset, makin gede minusnya. Waktu itu akhirnya, terus solusinya gimana bos? Nah solusinya udah dikeluarin. Solusi ini ekspektasi saya adalah
top leader kecewa dan yaudah kita bubar jalan. Nah, ternyata setelah solusi dikeluarin, 3 orang ini bilang, oke Pak, kita setuju. Yang penting Bapak yakin ya dengan solusi ini MCI bertahan lama. Saya bilang, walaupun kalian bertiga akhirnya sisa 1, saya tetap pertahankan. Yakin ya Pak, yakin ini bertahan lama. Akhirnya solusi apa itu ya, solusi 10 pasang pertama itu. Waktu berjalan, ternyata 3 top leader ini menepati janjinya. Mereka bukan cuma mau jalan dengan kecepatan yang sama, mereka malah semangat. Jadi omset yang tadinya turun 90% kembali dalam 1 tahun. Tepuk tangan untuk Pak Yohanes, Pak Wendy, dan Pak Tony, Bapak Ibu. Saya pikir MCI tidak akan bertahan karena manajemen saja. Saya pikir sebuah MLM bertahan itu karena manajemen dan top leadernya kompak. Dan itu big text untuk 3 top leader yang ada sekarang. Ya, saya jadi branding disco lagi, Pak. Ya memang momen-momen itu ya ketika ya udah bisa bayar utang gitu kan, terus tiba-tiba dapat informasi seperti itu kan agak geter juga sih waktu itu ya Pak ya. Tapi ya teman-teman biar bagaimanapun juga sekalipun leader-leader berkomitmen, kalau misalkan ownernya pun nggak serius atau nggak komitmen juga ya pasti nggak akan bisa jalan. Ya there is need to tango. Ya jadi untuk berdansa tango itu kita butuh 2 pihak ya sepasang. Ya dalam hal ini kalau di bisnis ya berarti antara manajemen dan leader kita ya perlu kompak. Nah inilah teman-teman yang mungkin akan sulit Anda temukan atau jarang sekali temukan di bisnis-bisnis yang lain. Ya nggak perlu cari tahu juga sih nggak apa-apa karena Anda kan sudah tahu tentang MCI. Aku ngomong ini jadi gemeteran gitu loh. Ya soalnya kan nginget masa lalu. Tapi intinya adalah ya kita sudah berada di perusahaan yang tepat dengan pemimpin yang sangat luar biasa, Pak Hendra. Karena waktu itu Pak Hendra tuh posisinya either lanjut terus habis-habisan ya Pak ya, atau lanjut terus jadi ya Pak ya. Iya. Jadi Pak Hendra pun saat itu sudah siap untuk ya udah kalau mau susah bareng-bareng katanya. Tapi kalau misalkan mau sukses ya sukses sama-sama. Gitu. Keren, top banget Pak Hendra, thank you banget atas keputusannya pada saat itu Pak. Thank you banget atas persetujuan dan dukungannya Pak. Yes, dan sekarang akhirnya kita lahir begitu banyak leader-leader yang baru Pak ya, leader-leader yang hebat dan luar biasa dan komitmennya sangat tinggi juga buat perkembangan kita semua Pak. Mantap. Ya, thank you semua buat semua yang bergabung dan leader-leader yang luar biasa. Saya berharap Anda semua bisa meniru Pak Yohanes, Pak Wendy, dan Pak Tony. 3 dewa langit di MCI. 3 dewa langit ya, mantap. Awesome. Oke Pak, lupakan dewa langit ya Pak. Pak mau nanya lagi Pak. Apa sih sebenarnya nih Pak yang membuat Pak Hendra tuh bisa yakin bahwa MCI bisa besar seperti sekarang? Ya satu, saya punya orang-orang yang ngotot dan kompak banget. Ya top leader. Yang kedua, saya percaya kunci untuk besar itu terus belajar. Dan saya dan Pak Wilson adalah orang yang kepengen terus belajar. Kalau Bapak ingat, awal-awal saya dan Pak Wilson di panggung itu kan kagok banget. Kita memang pernah jalan MLM, tapi bukan orang panggung. Gitu. Jadi ya, bicaranya kagok banget. Tapi tambah lama tambah mulus lah. Gitu. Juga wajah kita maksudnya. Oke, siap. Nano pola salut Pak ya. Kita juga banyak hal yang kita pelajari di jalan tentang manajemen, tentang apa. Jadi saya rasa kunci untuk berkembang ada di kita sih. Dan kalau kita kompak, kayaknya selama itu bisa kita pikirkan, mungkin bisa kita raih. Kita sudah membuktikan berkali-kali. Yang saya ingat waktu meeting pertama dengan leader-leader yang paling gila itu Bu Eni Chen. Kita ini cuma ada 5 leader waktu itu. Waktu itu kejadian setelah ini ya, setelah kejadian dengan Pak Tony, Pak Wendy, setelah server terbakar. Mungkin ada di pernikahan Pak Wilson kalau saya nggak salah. Mereka datang. Bu Eni bilang, bos, gimana kalau kita ke Paris 1.000 orang? Pusing juga ya, nggak ada waktu itu belum
waktu itu omset turun 90%, nggak ada kepikiran, jangan balik aja belum kepikiran gitu. Ini ngomong ke Paris 1.000 orang. Ini orang visi boleh tinggi-tinggi tapi jangan gila dalam hati. Tapi ternyata 2019 kemarin kita di Paris 1.200 orang. Tepuk tangan untuk Bu Eni, Bapak Ibu. Terus Pak Wendy dan Pak Yohanes juga pernah datang ke saya dalam kesempatan lain. Baru-baru ini mungkin 2016, 2017. Ngomong, Pak, gimana kalau kita bikin kompleks perumahan isinya member MCA semua? Nah, dalam hatiku, gile juga, mana mungkin. Sekarang kita mau bikin tower 800 unit, isinya Elite Diamond. Wih, mantap. Isinya apa, Pak? Elite Diamond? Elite Diamond. Elida ya? Minimal Elite ya, Pak ya? Ya, minimal Elite. Waduh, jadi, guys. Keterlaluan, guys, kalau nggak punya, guys. Berarti mesti buru-buru segera Elite, guys. Ya, itu yang terjadi. Jadi sebetulnya visi MCA ini apa sih? Ini visinya leader-leader, kita cuma kendaraan, kalau bisa diwujudkan, kita wujudkan. Tolong jangan bilang visi kita 1.000 orang ke bulan. Walaupun sudah ada trip ke bulan ya. Iya, nggak apa-apa, kita ngobrol sama Elon Musk, Pak. Kan sama-sama jeniusnya tuh, Hendra T sama Elon Musk. Siapa tahu kalau kolaborasi kan jadi mantap, wis. Min, Teslanya di MLM kan boleh juga. Oh, boleh juga tuh ya. Kita jual itunya aja, Pak, chargerannya boleh. Jadi kerja sama tim dan VSN ya, Pak ya, dari leader juga, terus juga impian-impian Bu Eni Chen segala macam, Pak ya. Dan semua itu prosesnya awalnya ya sama aja berat, Pak ya. Ya, justru makanya waktu 2017 Pak Wilson bilang gedung 15 lantai, ada ini. Saya pikir ya kita bisa-bisa aja, kita sudah melewati yang lebih mustahil. Oke. Kita melewati yang lebih mustahil, yes. Jadi buat teman-teman juga ya, member-member MCI dimanapun Anda berada, mungkin Anda yang baru bergabung di MCI ataupun baru mau memulai bisnis MCI dengan lebih serius, ya kan? Ya awal pasti ada prosesnya gitu. Ya mungkin pas Anda nyampe Emerald mungkin prosesnya cukup panjang, tapi nanti begitu dari Emerald naik ke Elite itu bakal jadi lebih cepat. Kenapa? Karena udah makin tahu caranya, pengalaman-pengalaman masa lalu bikin Anda jadi makin kuat, makin cerdas, makin pinter, makin ngerti bagaimana cara membangun jaringan dengan baik dan benar. Nah, Pak, tadi kan ngomong tentang visi, Pak. Visi dari Bu Eni Chen dan juga dari Pak Yo dan Pak Wendy. Kalau saya penasaran sama satu visi MCI, Pak, yang visi 2 juta penduduk Indonesia mengalami kehidupan yang lebih baik. Gitu. Ya. Nah, di saat banyak perusahaan itu yang fokusnya omset, yang fokusnya profit, fokusnya pokoknya perusahaan makin gede aja. Tapi kok bisa-bisa sih Pak Hendra? Kan biasa mereka paling visinya tuh mencetak banyak leader, mencetak banyak orang tajir, mencetak orang-orang yang terima apa ya kan. Kita di sini malah kan nggak ada yang nama terima apa ya, semuanya bonus doang ya. Nah, tapi kenapa Pak Hendra punya visi ya untuk membantu 2 juta penduduk Indonesia mengalami kehidupan yang lebih baik? Apa Pak yang mendasari visi tersebut, Pak? Yang paling menginspirasi itu perusahaan Sony PlayStation. Dari dulu saya terinspirasi dengan game-gamenya. Nggak apa-apa Ibu. Perusahaan Sony. Pertama kali muncul perusahaan Sony di Jepang, dia kan perusahaan kecil. Dia ngomong begini, Jepang waktu itu terkenal seperti Cina 10 tahun lalu. Cina 10 tahun lalu kan terkenal dengan barang murah kopian, barang murah palsu. Nah, waktu itu Sony bilang, saya akan menjadikan Jepang terkenal dengan kualitas dan harga murah. Kualitas yang bagus dan harga murah. Sony berhasil merubah paradigma tentang Jepang, bahwa Jepang itu copycat yang murahan menjadi barang berkualitas dan harga murah. Tapi sekarang ya sudah nggak murah juga, tapi ya berkualitasnya yes. Nah, jadi dalam menyusun visi itu kita mencoba menyusun visi yang lebih besar dari diri sendiri. Waktu itu jadi ya kepikiran itu, gimana kalau 1% negara untuk jadi negara maju itu butuh 14% pengusaha. Gimana kalau 1% lewat tangan kita? Waktu itu harusnya 1% itu 26 juta, tapi 22 juta 600. Tapi kita pembulatan ke bawah deh,
2 juta. Siapa tahu kalau 2 juta lewat tangan kita berarti melakukan sesuatu. Yes, mantap. Jadi sebenarnya visi ini akan bisa berdampak kepada pemulihan ekonomi secara global ya Pak ya? Secara negara kita berharap kita, begitu. Sekarang indeks pengusaha di Indonesia termasuk orang MLM adalah 3%. Termasuk member MLM aktif di seluruh MLM. Bukan orang yang punya titik ya, member MLM aktif. Sedangkan untuk jadi negara maju, kita butuh 14%. Sekarang, ke depan akan lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena sudah banyak program menggantikan accounting misalnya. Sudah banyak mesin menggantikan tenaga kerja manusia. Betul. Padat karya jadi padat modal. Karena itu indeks pengusaha yang dibutuhkan untuk menyerap tenaga kerja akan lebih dari 14% kalau mau jadi negara maju. Gitu. Jadi kalau kita bisa nyumbang 1%, misalnya nanti yang dibutuhkan 20%, kita nyumbang 1% kan sudah oke. Ya. 1% dari MCI doang gitu ya? Yes. Jadi untuk itu butuh 14% untuk negara maju. Ya. Dan saat ini total semua pengusaha termasuk kita yang di MCI jangankan serius itu ada 3% lebih doang Pak ya? 3,01 seingat saya. 3,01 bukan 3,1 Pak ya? 3,01. Waduh sadis. Nah makanya teman-teman yang udah gabung ingat ya mindset, golden rules, MCI adalah bisnis kita sendiri ya sebagai yang namanya usaha, yang namanya bisnis sendiri itu prospek nggak usah disuruh, buka toko nggak usah disuruh, promosi nggak usah disuruh, jalan terus, gaspol, buka terus tokonya, betul Pak Hendra ya? Betul. Biar kita tuh bisa segera jadi negara yang lebih maju, Indonesia nih, ya dan jadi penyumbang pajak terbanyak, penyumbang pajak terbanyak, sekalipun sedih. Aduh nggak boleh sedih ya Pak. Tadi yang Pak punya pajak lebih dari 1 miliar. Pak sama ini Pak, itu kan visi untuk perekonomian negara Pak. Nah, dan kenapa Pak Hendra, Bapak tuh mau mengupayakan agar bisnis MCI aman secara aturan Islam? Ya, karena kan di luar sana kan banyak perusahaan yang mikir, itu mah bukan urusan perusahaan lah, itu kan urusan kalian lah, bukan urusan saya gitu kan. Toh bisnis tetap aja dijalan sama teman-teman yang Muslim juga gitu. Tapi kenapa Pak Hendra dan MCI mau mengupayakan agar MCI itu mendapatkan sertifikasi, Pak? Oke. Satu hal yang pasti, member Muslim banyak di kita. Mungkin 90% atau plus minus, saya belum hitung, saya belum survei. Nah, mereka-mereka ini seringkali itu mereka tertuduh oleh teman-temannya sesama Muslim yang mengatakan bisnis MLM haram. Yes, kita akui ada bisnis MLM yang haram, tapi sejak MCI berdiri, kita sudah diskusi dengan beberapa teman Muslim, kita sudah presentasi, mereka mengatakan menurut aturan Muslim tidak haram. Tapi kan menurut aturan Muslim, siapa yang ngesahkan? Nah, waktu kita mengusahakan sertifikat syariah, itu untuk member Muslim yang sudah join di belakang, yang dulu sudah dituduh, bisa pede, oh iya selama ini kita mendapatkan uang halal, bukan uang haram. Nah, juga supaya member-member ke depan itu nggak dituduh lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan MCI itu haram, mereka itu bukan berpikir MCI itu betul-betul haram, Bapak Ibu. Mereka itu cuma lagi nggak punya duit. Makanya mereka pakai cara apapun untuk menolak. Untuk tidak bergabung, Pak ya? Untuk belum bergabung. Tidak bergabung. Salah satunya menuduh Anda macam-macam. Iya. Ada yang nuduh kamu cuma demi uang aja, kamu apa-apa macam-macam. Salah satu tuduhannya itu seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, waktu mereka menuduh seperti itu, apakah mereka lebih pintar daripada para profesor yang ada di MUI? Seingat saya, sampai sekarang tidak lebih dari 5 MLM yang dapat sertifikat halal. Tidak semua berarti, Pak ya? Ya, itu pun 2 MLM harus mengganti marketing brand-nya. Artinya yang dulu kan haram. Oke. Ya kan? Ya. Gitu. Ada yang sudah dapat tapi expired, berarti yang sekarang haram, dulu enggak. Oke. Nah, kalau kita nggak ada perubahan ya, Pak ya?
Belum, masih berlaku. Semuanya baik-baik saja ya, bonus-bonus kita yang dari kemarin-kemarin juga itu nggak ada yang minta dirubah ya? Nggak ada yang kita rubah sama sekali, dan kita dapat sertifikat itu walaupun perjalanannya tidak mudah. Kan perusahaannya harus nggak ada utang. Luar biasa. Juga bukan cuma marketing plan-nya yang syariah, manajemennya dijalankan secara syariah. Jadi semua itu ketat. Gitu. Jadi makanya Anda lihat di kantor-kantor MCI selalu ada musola kan? Ya. Gitu. Mantap. Berarti perlu tidak berhutang, ya, perlu dijalankan secara syariah, ya, dan juga memang kita punya support marketing plan dari awal sampai sekarang tidak ada perubahan, ya, tidak diminta untuk berubah ketika kita mengajukan sertifikasi halal. Dan memang berarti teman-teman muslim yang menjalankan di bisnis MCI itu mereka boleh merasa lebih tenang Pak ya, bukan merasa lebih ya, merasa tenang Pak ya untuk menjalankannya. Merasa tenang. Yes, thank you banget Pak Hendra. Ya memang kami bersyukur sekali punya pimpinan seperti Pak Hendra, Pak Wilson dan kawan-kawan di manajemen MCI ya. Memang sangat luar biasa banget memikirkan kami semua biar kami menjalankan bisa lebih enak dan segala macam. Nah Pak Hendra, saya mau nanya-nanya lagi Pak. Tapi sebelum itu kita mau sampaikan informasi yang penting di tengah dulu nih Pak. Jadi aku minta izin dulu Pak untuk share tentang informasi yang penting ini. So Pak, teman-teman semua, talk show akan dilanjutkan ya setelah saya menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting gitu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal sesi bahwa akan ada sebuah informasi penting yang akan kami sampaikan. Dan sekaranglah saatnya. Jeng 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 jeng. Tadi Pak Hendra ada mengatakan bahwa orang yang makin sukses di bisnis MC itu banyak banget. Ya, tadi apalah tuh billion club, billion gitu ya. Ya. Gitu. Jadi intinya lah bahkan di masa pandemi ini, Bapak Ibu semua, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, keluarga besarku di MCI, bahkan di masa pandemi ini, di sepanjang tahun 2020 member MCI yang mendapatkan total income ratusan juta rupiah sampai miliar rupiah per tahun itu banyak banget. Nah, untuk itu ya sebagai penghargaan untuk para member-member MCI dan agar menjadi inspirasi bagi kita semua supaya kita bisa terus berkembang, mau berkembang lebih lagi, mau berdampak lebih lagi, mau melahirkan lebih banyak lagi pengusaha. Bagi para member MCI yang mendapatkan penghasilan di atas 1 miliar per tahun, ya, di atas 1 miliar rupiah per tahun, MCI menyediakan sebuah klub khusus untuk kita semua. Tepuk tangan dong, like, love. Ya. Ini udah ada bisa kirim star, nggak usah star ya. Penasaran? Apa nama klubnya dan siapa saja yang berhasil masuk untuk periode tahun 2020? Malam ini, MCI dan PSN dengan bangga mempersembahkan kepada Anda.
siapa di sini yang pengen punya income minimal 1 miliar rupiah per minggu? Katakan di kolom komentar saya. Mantap. Wow, buset keren banget ya. Pos dulu buat kita semua Bapak Ibu. Yes, kenapa saya jadi suaranya kayak Pak Reo ya Bapak Ibu? Ya, keseringan nonton Pak Reo ini soalnya. Wow. Banyak banget ya yang income-nya di atas 1 miliar sepanjang tahun 2020 kemarin ya. Sekalipun pandemi, MCI terus mencetak prestasi dahsyat. Sekali lagi like dan love yang banyak Bapak Ibu. Aduh, ini kalau member yang transferan bonusnya pecah ke beberapa rekening dimasukin, atau yang kurang 1 juta 2 juta dimasukin, ini bisa 1 jam kali ya kita putar videonya ya, saking banyaknya ya. Luar biasa sekali ya. Belum lagi kalau yang cash trip kita hitung juga. Memang dahsyat bisnis MCI ya. Luar biasa, awesome Bapak Ibu ya. Nah sekali lagi, saya masih, excited banget ya, gila bener. Sekali lagi MCI dan VSN mengucapkan selamat kepada para leader MCI yang berhasil masuk ke dalam Billion Income Club. Ya, Billion, saya belum biasa nih ngomongnya. Billion Income Club apa klub apa klub? Club ya, Billion Income Club. Ya, dan bagi yang belum masuk, nah mumpung sekarang masih awal tahun 2021 nih, gaskan guys gitu, dan pastikan Anda masuk ke dalam BIC untuk perhitungan income sepanjang tahun 2021 ini ya. Dan ini pasti banyak yang kaget ya. Ya, soalnya baru malam ini kita sounding tentang BIC ini. Dan bukan MCI VSN namanya kalau tidak memberikan yang the best buat kita semua. Jadi buat Anda yang tadi sudah masuk ke dalam BIC ya, dan nanti yang akan juga, oke, Anda akan mendapatkan privilege seperti ini. Monggo sok atau dikadiakan. Oke. Nah, khusus member yang telah memiliki penghasilan di atas 1 miliar per tahun. Entah aku lihatnya di Zoom aja, kelihatan. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Dengan bergabung di BIC, Anda berhak mendapatkan yang pertama, plakat khusus untuk Billion Income Club. Wes, jadi pastikan di lemari Anda tuh, lemari plakat Anda disiapin lagi satu tempat lagi. Ya, mesti siapin banyak sih ya. Tiap trip aja berapa? Setahun kita bisa 6 plakat ya guys ya. Belum tambah eksekutif, belum tambah 50 juta, belum tambah crown lagi nanti kan. Oh, pokoknya mesti siapin banyak tempat di belakang ya. Dan juga akan mendapatkan pin atau badge khusus keanggotaan BIC. Pertemuan khusus ya, Billion Gathering kita akan adakan nantinya. Mudah-mudahan kita bisa adakan dengan lebih cepat ya. Pelatihan khusus, ya entah itu pelatihan menembak, berkuda, memanah, enggak ya. Tapi kita akan pelatihan yang lebih khusus untuk meningkatkan kita punya self-development. Ya, either itu financial ataupun apapun. Intinya manajemen diri kita. Ya, gala dinner khusus untuk para teman-teman yang bergabung dalam Billion Income Club. Birthday gift,
Jadi nanti kalau ada ulang tahun, ya kita kirimin hadiah gitu. Ya delay dikit lah ya, kan kita pakai ekspedisi ya kalau yang jauh-jauh. Dan juga Anda akan diundang untuk masuk ke dalam grup khusus Billion Income WhatsApp Group. Dan masih banyak privilege lainnya. Jadi kami mengajak Anda semua ya untuk menjadi bagian dari yang namanya Billion Income Club. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mau berkomitmen untuk masuk ke dalam BIC? Coba lemesin jempolnya. Yuk semuanya lemesin jempolnya. Oke, udah lemesin jempolnya. Oke. Sekarang kalau teman-teman udah lemesin jempolnya, sekarang penuhi kolom komentar dengan ketikan Anda. Yuk, saya pasti masuk ke dalam BIC. Klik enter, ya, send di kolom komentar. Saya pasti masuk ke dalam BIC. Wis, mantap. Saya mau ya. Saya yes. Jadi, oke, para upline silakan dilihat dan dicatat ya siapa-siapa aja tuh yang komen. Dan pada kesempatan kali ini ya, di special talk show ini, saya mau mengajak Anda semua, yuk untuk kita sama-sama mengaminkan bareng-bareng teman-teman yang sudah mengetikkan kata saya dan mau dan saya pasti masuk ke dalam BIC. Sama-sama bilang amin ya. 1, 2, 3. Amin. Oke, mantap ya. Memang kalau kita berbicara tentang pencapaian, ya kita jadi semakin hot ya, Bapak Ibu ya. Semakin panas, ya, semakin bergairah untuk melakukan lebih dan mencapai lebih, ya. Ingat buat teman-teman yang belum masuk ke BIC 2021, ya, gaspol, remblong, pokoknya gaskan, bener-bener bisnis, jalanin promosi, bener-bener serius lah, lebih serius lagi, lebih mantap lagi, ya, untuk nanti Anda masuk untuk perhitungan periode yang 2021. Gitu. Nah, biar kita makin hot lagi, ya, kita lanjut lagi nih acara special talk show kita bersama dengan Komisaris PT Millionaire Group Indonesia. Namun, sebelum kita mendapatkan nilai-nilai penting lagi dari Pak Hendra, kita saksikan dulu kesan dari keluarga kita, keluarga besar kita, di manajemen MCI dan VSN tentang Komisaris PT Millionaire Group Indonesia, Bapak Hendra Timatu. Silakan. Pak Hendra itu pemimpin yang bijaksana, sangat bijaksana sekali. Pak Hendra tidak pelit ya. Terus pastinya nih, Pak Hendra menurut saya bos terganteng. Di mata saya, Pak Hendra merupakan pemimpin yang sangat humble terhadap semuanya, berbicara sesuai fakta, kemudian low profile, dan tentunya sangat baik hati serta mempunyai visi yang sangat luar biasa ke depannya mengenai dengan perusahaan yang telah beliau pimpin. Beliau di MCI tidak hanya sebagai leader kami, tidak hanya sebagai pemimpin kami, tapi juga beliau sebagai guru dan mentor bagi kami. Dan beliau orangnya juga sangat bersahaja, diajak serius oke, diajak bercanda oke. Beliau disiplin, tegas, dan sangat teliti dalam urusan pekerjaan. Pak Hendra di mata saya adalah sesosok pemimpin yang sangat memperhatikan karyawannya, dan beliau juga sangat menginspirasi untuk saya. Pak Hendra adalah pribadi yang berintegritas, mampu mengambil keputusan dengan bijak, dan peduli dengan banyak sekali orang. Pola pikir beliau yang cenderung out of box justru menjadikan beliau sosok yang kreatif serta memiliki karakter leadership yang kuat. Menurut saya, Pak Hendra adalah sosok seorang extreme planner dengan ide-idenya yang betul-betul out of the box, dan terkadang saya sangat excited untuk mengembangkan atau mengeksekusi ide-ide dari beliau. Beliau adalah seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Berkat dedikasi dan kerja kerasnya, bisnis yang berkembang sangat luar biasa, bahkan menggurita sampai mancanegara. Beliau juga orang yang sangat sederhana. Beliau kemanapun memakai sandal, padahal beliau bisa membeli sepasang sepatu, bahkan tokonya, atau bahkan pabriknya. Pertama kali ketemu Pak Hendra itu, saya sempat melarang beliau masuk ke dalam kantor karena memang khusus area staff, tapi ternyata memang beliau yang punya kantor MCI. Maaf ya Pak Hendra. Terima kasih kepada Pak Hendra yang sudah menjadi pemimpin yang luar biasa. Sarangnya
Pak Hendra, sukses selalu, Tuhan memberkati. Semoga Pak Hendra semakin sukses, semakin berjaya, dan MCI semakin mendunia. Better life with MCI. Dan kita sambut kembali Komisaris PT Mia Group Indonesia, Bapak Hendra Timanatu. Selamat malam, Pak Hendra. Selamat malam, Pak Tony. Selamat malam lagi. Waduh, luar biasa, Pak Hendra ya. Gimana, Pak, perasaannya, Pak, setelah diusir dari kantor, Pak? Nggak boleh masuk ruangan, gimana ini? Ya, saya juga bingung yang punya kantor siapa. Ya, sudahlah. Ya, itu resikonya bos terlalu low profile ya, Pak ya. Tapi gimana, Pak Hendra, perasaan Bapak setelah menyaksikan tadi, Pak, pencapaian teman-teman di MCI Billion Income Club? Ya, saya rasa itu hasil kerja keras kita sama-sama ya, hasil kerja keras leader-leader yang mencapai itu sendiri, hasil kerja keras yang memimpin Pak Tony, Pak Wendy, dan Pak Yo. Saya rasa itu inilah, saya cukup bangga dengan mereka. Saya thankful mereka berjuang dengan MCI sampai sekarang, sampai hari ini. Dan saya masih terus punya harapan, bukan cuma mereka yang berjuang dengan kita, tapi downline-downline-nya, keluarganya, cucu-cucu, cicit-cicitnya. Kita berharap pada waktu MCI Tower jadi nanti, MCI Tower itu tidak cukup untuk kita semua, karena leader-leader ini membawa banyak orang. Amin, 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 amin. Aduh, itu doa yang perlu kita aminkan rame-rame, guys. Ya, 1, 2, 3. Amin, amin. Aku sampai speechless, Pak. Ya memang ini semua karena kerjasama manajemen ya, dan juga teman-teman di VSN juga, Pak ya, support system yang bikin support system yang memang pembelajarannya sebagaimana membantu kita semua untuk bisa menjadi lebih berhasil di bisnis MCI. Ya, dan bersyukur sekali ya kami ini ya memang nurut sih apa kata Upland, untuk kata Pak Yohanes, Pak Wendy, dan top leader lainnya juga, dan kata Pak Hendra untuk follow the system, nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko, udah jalanin terus saja, pokoknya ikutin aja apa yang diajarkan, ya kita pasti jadi. Siap. Thank you, Pak. Pak, sama-sama, Pak. Mulai tanya-tanya lagi ya. Siap, silakan, jangan susah-susah, Pak. Nggak susah kok, Pak, tapi agak sedikit personal, boleh ya? Iya, silakan. Oke. Nah, Pak Hendra itu kan tadi sampai kawan-kawan dari manajemen pun MCI itu mereka benar-benar bahagia banget ya punya pimpinan atasan seperti Pak Hendra ya. Bahkan tadi ada Bu Aik menyampaikan bahwa Pak Hendra adalah bos paling ganteng. Tapi itu belum titik, nggak tahu ada titiknya ya, apa setelah atau selain atau gimana gitu ya, aku nggak tahu tuh, terganteng setelah siapa mungkin. Enggak apa-apa. Tapi intinya gini, dengan kepiawaian Bapak memimpin perusahaan, tentang bagaimana Pak Hendra bisa memperlakukan mereka seperti nggak hanya sebatas karyawan, tapi memang semua jadi kental banget, Pak. Ya, terlihat dari bagaimana cara mereka berkomentar tentang Bapak. Nah, bagaimana sih Pak bagaimana sih waktu itu orang tua Pak Hendra mendidik Bapak, gitu, sehingga Pak Hendra itu menjadi pribadi yang sekalipun udah sukses luar biasa, tapi tetap humble. Saya pikir VSN butuh sesi khusus untuk mengundang orang tua saya. Oh gitu ya, siap. Di Papua ada Zoom kan? Bisa Zoom, bisa Pak ya? Bisa. Oke. Orang tua saya tidak banyak memberikan nasihat kepada saya, karena juga percuma. Biasanya juga saya jarang dengan nasihat. Oke. Sering ngomongin, tapi biasanya juga angin lalu. Saya terinspirasi itu karena begini. Waktu kerusuhan Ambon tahun 99 itu kan semua habis lah. Banyak orang punya duit habis. Bisnis hancur ya. Bisnis hancur, terbakar. Saya ingat tomat satu buah itu waktu itu 1.500. Zaman tahun 99. Buset. Saking mahalnya. Jadi karena cabai mahal, kita pakai sambal botol. Jadi ya hal-hal seperti itu terjadi. Waktu itu papaku keliling Kapasan. Kapasan itu daerah perdagangan di Surabaya bagi yang belum tahu. Waktu itu banyak mantan teman-temannya dia. Oh, masih teman ya waktu itu ya. Okay. Banyak teman-temannya dia. Ya sampai sekarang sih teman. Yang memberi hutang
tanpa batas waktu. Pokoknya kamu ada duit, kamu bayar. Tapi setiap bulan papa bayar. Cuma ya bayar terus utang lagi sampai akhirnya lunas. Itu aku tanya loh, mereka kok mau utangin? Kan papa diampun, papa nggak bayar, mereka juga mau bisa apa kan? Ya mendingan nggak usah bayar gitu. Kan namanya pikiran anak, ngapain pusing, tinggal cari toko lain. Jauh ini Pak ya. tapi kan ya dia bilang ya itu karena dari awal bangun bisnis itu maksudnya papa saya bayar tepat waktu, terus secepat mungkin kalau bisa, walaupun belum jatuh tempo, kalau ada uang bayar ya bayar. Kalau nggak ada uang ya nongol, jangan hilang. Biasa orang kalau utang pas nggak bisa bayar ngilang, dihubungi sulit, cari-cari alasan untuk galak. Ya, pada yang ngutangin. Kalau ribut kan berarti nggak perlu bayar. Jadi musuh ya Pak ya. Udah nggak usah bayar sekalian gitu ya. Iya. Dan ada yang begitu. Yang saya lihat juga dari, ya nggak enak sebutnya. Dia untuk hal kecil dia bikin ribut besar supaya dia nggak bayar tujuannya. Itu yang saya bawa terus. Waktu berbisnis sejak umur 19, ada haknya orang, saya bayar secepatnya. Makanya waktu bangun MCI, secepat mungkin kita bayar hak orang. Karena sebetulnya resiko itu ada di perusahaan. Kenapa? Kalau ya sekarang kan direktur finance kita sangat bisa dipercaya, sistem finance kita juga oke. Tapi dulu kan nggak ada audit, nggak ada apa, nggak ada macam-macam waktu kita baru berdiri. Resiko satu dikorupsi. Kalau uang Anda dibawa lari oleh orang, yang nanggung siapa? MCI kan, mendingan kita bayar cepat. Jadi kalau uang Anda bawa lari, kita cuma nanggung kehilangan uang 1 hari maksimal kan. Daripada aku sebulan, terus baru tiba-tiba bayar bisa langsung tutup. Jadi manajemen risiko secara bijak juga lebih baik bayar yang cepat. Yang kedua, apa sih yang diharapkan dari nahan duit orang itu? Nggak ada gunanya. Gitu. Makanya ya kalau MCI terlambat 2 hari, member itu sudah gelisah. Member pasti nggak tahan dengan yang bulanan. Yang bulanan bisa terlambat 2 minggu. Bulanan terlambat 2 minggu. Aduh, kan kalau dia sebulan terlambat 2 minggu wajar. Ya begitulah, kira-kira seperti itu. Jadi itu yang ditanamkan juga. Memang waktu kita bangkrut itu, papa jam 4 pagi itu udah berlayar cari ikan. Gitu. Dulu kan ya nelayan lah ya. Jadi kalau misalkan boleh saya sedikit ambil kesimpulan, berarti kalau Pak Hendra itu karena melihat kalau papa itu walk the talk ya Pak ya. Ya mungkin nasihat-nasihat doang mungkin angin lalu, tapi ketika Pak Hendra mulai ngelihat kondisi ya itu, jadi Krismon itu sesuatu yang perlu disyukuri apa enggak deh ya. Tapi Pak Hendra jadi banyak belajar di situ ya. Pak Hendra lihat kalau ayahnya Pak Hendra itu dipercaya sama orang karena memang dari awal sudah membangun yang namanya trust, kepercayaan. Terus tadi juga bilang jam 4 pagi sudah keluar untuk berlayar ya, cari ikan. Berarti kerja keras juga ada. Berarti di situ Pak Hendra belajar langsung dari papa kayak gitu ya Pak ya? Ya, karena mungkin nggak punya pilihan ya. Kalau nggak 2-3 pekerjaan nggak cukup. Kalau top aja nggak cukup, makanya perlu jadi nelayan. Yes, mantap. Nah, jadi kalau Pak Hendra sendiri nanti yang kira-kira untuk yang ingin diwariskan kepada anak Bapak di masa depan gimana Pak? Kan Bapak kan udah tajir melintir nih. Gitu. Dan banyak sekali kan kita lihat di sosial media ataupun di berita-berita, itu banyak dari anak-anak generasi 1, 2, generasi orang tua membangun, generasi 1 menjaga, generasi 2 katanya menghancurkan, kata gitu kan. Nah kalau Pak Hendra sendiri gimana Pak? Saya dan istri sepakat begini ya, kalau kita punya anak lebih dari 1, kita kasih warisan cuma 1 rumah, 1 mobil, 1 ruko kepada setiap anak. Berangkas nggak? Berangkas nggak? Lalu kita akan kasih semuanya kepada anak yang paling kaya.
Jadi kalau misalnya 3 anak nih, 1 jadi yang paling kaya, ya 2 ya cuma dapat itu. Yang paling kaya kita kasih semuanya. Kenapa? Dengan dia kaya tanpa modal, itu membuktikan dia bisa kerja. Dan kemungkinan besar MCI kalau diturunkan kepada anak saya, dikasih ke anak yang paling kaya. Tapi kalau kita memutuskan untuk udah kita sewa profesional IPO aja, ini milik semua orang. Ya kita sewa profesional, yang paling mungkin ya dari leader yang jadi pemimpinnya kan. Gitu. Kan kalau anak saya nggak punya jiwa MLM, buat apa dipaksakan? Mendingan IPO kan, tunjuk 1 leader sebagai pemimpin baru. Iya. Masuk akal sih. Ya. Jadi kita nggak akan membagi rata, kita kasih kepada yang paling kaya. Oke, karena kalau dia sendiri udah kaya dari hasil kerja sendiri, dia pasti nggak akan terlalu kikir kali Pak ya. Ya. Buat bantu-bantu saudaranya juga ya. Ya, at least dia nggak akan, at least itu membuktikan dia bisa membangun sesuatu kan. Yes, betul. Gitu. Betul. Oke Pak, back to business Pak. Ya, siap Pak. Nah tadi kan Pak Hendra bilang cerita tuh kalau bonus itu kan lebih baik cepat segala macam. Nah berarti kan Pak Hendra tuh punya apa ya, jago tuh Pak ngatur keuangan nih Pak. Ya. Gitu. Ya memang kelihatan ya Pak Hendra tuh jago banget ngatur keuangan. Nah ini kan kami ini kan bonusnya kan gede nih Pak, bonus member MCI Pak. Ya bonus member MCI kan gede-gede tuh. Biar kami bisa mengatur keuangan dengan lebih baik lagi. Gimana Pak? Kami mesti bagaimana Pak? Ini mungkin jadi masukan juga buat teman-teman kita yang sedang menonton saat ini, Pak. Saya sering bilang di training Zoom bahwa jangan pelit-pelit sama bank, buka rekening sendiri-sendiri. Setiap pos langsung masukin ke pos-posnya. Tiap rekening kan ada tujuannya, ada posnya. Langsung masukin ke rekening-rekening itu. Misalnya dalam kasus MCI, setiap member join, langsung sebagian uang masuk ke dalam kantong trip, sebagian uang masuk dalam kantong cash reward, sebagian uang masuk dalam bonus pasangan, bonus apa, sebagian uang dana cadangan, bonus pasangan yang belum cair. Anda kalau punya 1 kiri aja kan belum cair, atau kaki gede kan ya belum cair, ya itu ada uang yang ditahan di sana, tidak keluar. Nah, jadi memang sejak awal kita cuma sharing profit setiap tahun dari hasil profit, bukan dari hasil-hasil yang lain yang kita tahan. Nah ini yang nggak dipunyai oleh kebanyakan owner, karena mereka cenderung gabung jadi satu dan ada kebutuhan apa di depan pakai, bahkan bukan cuma kebutuhan, keinginan apa di depan pakai. Nah itu yang bikin MLM nggak bisa bertahan. Jadi kalau untuk kami ini, ya kami jadi mesti bikin pos-posnya juga Pak ya, langsung ya. Yes, kalau untuk member masuk langsung buat sosial gitu ya, terus buat bayar kebutuhan rumah tangga, buat main-main, ya kan buat beli PS5 mesti pakai duit tuh Pak ya. Gitu. Benar. Jadi langsung dimasukkan dalam pos investasi, pos warisan anak, pos macam-macam yang Bapak punya, gitu. Pos ngerayu istri, kalau Bapak pengen sesuatu tapi istri nggak mau, Bapak kan perlu belikan dulu sesuatu buat dia. Oh iya, masuk akal. Tuh ya. Berarti kalau buat para ibu-ibu di sini, member-member MCI yang mungkin ada kutip belum diizinkan soal suaminya, belum didukung support penuh, ya boleh tuh bikin pos tuh buat pos ngebahagiain suaminya lebih lagi gitu ya Pak ya. Buat ngebeliin hadiah buat suaminya gitu kan. Ya. Suaminya mau beli PS5 jangan ditahan-tahan, jangan nggak bolehin, Anda yang beliin. Uang dari mana mah? Dari MCI dong. Jalankan terus Bunda katanya gitu nanti. Ya benar tuh. Benar Pak ya? Benar. Iya, saya kasih makan makanan enak terus bilang makan dari hasil MCI itu. Kenapa? Ulang Pak. Kasih makan makanan yang enak terus katakan itu hasil MCI. Oh gitu ya, mantap. Itu bener katakan verbal apa dalam hati Pak? Entar kata suaminya, nggak mau makan katanya gitu, lagi repot ya. Tunggu habis dulu. Tunggu habis dulu, udah kenyang teman-teman ya, udah kenyang makannya. Terus bilang, alhamdulillah ya Pak ya, bonus MCI ku hari ini bisa buat kita makan-makan sekelurahan gitu ya. Keren Pak, thank you Pak.
Pak. Sama-sama, Pak. Sejauh mana nih Pak, Bapak akan membawa MCI beserta impian-impian para member Pak? Karena kan kalau tadi kan kita bisa hit Paris 10.000 member kan karena ada impian. Tower karena ada impian yang disampaikan. Gitu. Nah kalau sampai sejauh mana sih Pak Hendra akan membawa MCI beserta impian-impian kami Pak? Karena sejauh mana sih top leader punya, sejauh mana sih member punya impian? Ya begini Bapak Ibu, secara finansial semua impian saya sudah terpenuhi, tapi untuk MCI dan top leader tentu saja belum terpenuhi. Jadi bagi kami sedapat mungkin kami ingin mendeliver impian Bapak Ibu. Jadi kalau pertanyaannya sejauh mana saya ingin membawa MCI, saya kembalikan. Anda pingin apa lagi? Oke. Sudah punya kompleks apartemen. Anda pingin apa lagi yang MCI bisa kasih? Siapa tahu top leader pengen punya bandara sendiri karena banyak yang punya pesawat jet pribadi. Oke. Oke, ya tapi ada hal yang saya rindukan untuk MCI. Apa tuh Pak? Saya kepengen MCI ada di negara-negara besar, Amerika, India, besar penduduknya ya, bukan maksudnya jumlah penduduknya besar, bukan badannya besar-besar. Jadi ya Amerika, India, Cina, karena aku punya kerinduan bahwa setiap hari ada member Indonesia yang di luar negeri lagi trip. Artinya kita trip 365 hari dalam setahun. Dan setiap hari ada member luar negeri yang ada di Indonesia lagi trip. Begitu. Jadi setiap hari akan ada trip. Kalau bisa setiap sekali berangkat 10.000, jadi kita bisa bikin itu ya 100 kloter, trip kecilnya lebih sedikit. Ya, begitu Bapak Ibu. Itu mah impian yang gila Pak. Ya, impian yang gila. Ya, karena untuk nolong Pak Wilson juga supaya jauh-jauh dari istrinya agak lama 100 hari. Tapi kita mesti pastikan Pak, apa negara tujuannya tuh ada yang jual makanan vegetarian Pak. Maaf Pak Wilson, mohon maaf lahir dan batin ya. Aduh aku keceplosan nih gara-gara Pak Hendra juga nih. Roti coklat sih. Tapi ya itu memang impian yang gila Bapak Ibu ya. Nah kalau kata quotes yang beredar di mana-mana ya Anda juga pasti pernah baca lah. Kalau orang nggak mengatakan impian Anda gila, impian Anda itu terlalu kecil. Atau mungkin itu bukan impian lah, cuman sebuah tas keinginan. Tapi apakah bisa? Ya nggak tahu ya. Tapi sepanjang perjalanan kita Pak ya, MCI ya, impian-impian gila kita rata-rata sudah bisa terwujud ya. Ya. Yang secara kayaknya sih sudah terwujud ya, rata-rata terwujud sih impian-impian dari leader, pengen punya ini rata-rata terwujud sih. Walaupun baru 800 unit ya, tapi kalau diamondnya meningkat jadi 10.000 misalnya, kita butuh 20 tower, sekarang kan 2 tower ya. Kayaknya tanah sebelah bisa kita beli lah Pak, boleh lah, itu bisa diatur lah ya. Bisa lah. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semua, inilah kita punya ya goals ya. Jadi apapun impian kita, yuk kita sama-sama wujudkan bersama dengan MCI. Karena bahkan owner kita pun, komisaris kita pun itu bersedia untuk bersama-sama bergerak bersama kita untuk mewujudkannya. Ya seperti visi kita 2020 kemarin ya, Together We Grow Better. Nah hari ini makanya di tahun 2021 benar-benarlah jadikan VSN sebagai satu-satunya alat ya support system tercepat dan terbaik untuk mencapai impian Anda di bisnis MCI. Nggak usah aneh-aneh, bareng aja dengan kita, jadi sama-sama ya. Nah, Pak Hendra. Ya. Tadi member-member MCI ya impiannya. Nah, apabila satu saat nih Pak, Bapak diberikan kesempatan untuk merubah Indonesia, menjadi lebih baik. Apa yang terbesit dalam pikiran Pak Hendra untuk dilakukan atau diwujudkan Pak? Merubah Indonesia ya. Tadi saya sudah singgung bahwa merubah sebuah negara itu dimulai dari pengusaha. Oh iya, yang 14% tadi ya. Bapak Ibu, saya mau kasih contoh tapi nanti dianggap menyombongkan diri, nggak enak juga. Tapi ya sudah, saya kasih contoh lah. Iya, udah terlanjur sombong pada tadi Pak.
Ya, waktu saya pulang ke Ambon mungkin 2017 yang lalu, saya melihat Ambon itu nggak kayak dulu. Ambon ini sekarang banyak sampah, TPA-nya nggak terurus. Jadi saya berpikir satu waktu saya harus kembali beresin sampah di Ambon. Nah, kebetulan wali kota yang naik terakhir ini, beliau punya janji kampanye adalah bersih di siang hari, terang di malam hari. Nah, terang di malam hari sudah beliau wujudkan, bersih di siang hari belum. Lalu saya bilang, Pak, Bapak kalau kesulitan sampah, biar saya beresin, saya jual ke Jawa. Sampahnya dijual ke Jawa. Ya, biar kampung halaman saya bersih, yang kotor ya Surabaya. Nggak apa-apa. Aduh, Jawa Timur dan Jawa Barat jangan ya, jangan Jakarta. Kayak bercanda ini, bercanda. Sudah banjir, buat apa? Di Jawa Timur masih aman. Oke. Begini. Akhirnya saya mencari resources, saya ketemu dengan seorang teman di sini, pengusaha sampah. Saya bawa dia ke Ambon. Ketemu wali kota, semua. Saya bilang, oke, begini. Saya pinjamkan tanah gratis, kamu beresin sampah 5 tahun TPA bersih. Dia bersedia, setelah dihitung itu nggak bisa 5 tahun, tapi 7 tahun TPA-nya bersih. Jadi sampahnya habis. Jadi kota Ambon bersih. Oke, hari ini muncul berita bahwa ternyata dia sudah disetujui izin usahanya oleh wali kota. Artinya sampah-sampah sudah mulai dikelola. Tadi mereka lapor kepada saya bahwa sampah sudah mulai di percobaan pemilihan, dan prediksinya pemulung yang tadinya dapat 300 sampai 400 ribu setahun, dapat sekarang 300 sampai 400 sebulan, sekarang dapatnya bisa 3 juta setahun dengan dia membeli. Karena sebelumnya nggak ada yang beli. Oke. Nah, hal-hal seperti itu yang saya pikir kalau saya punya kuasa nanti, saya akan mempermudah usaha di semua bidang. Karena pemerintah butuh pengusaha untuk menyelesaikan masalah sosial. Misalnya masalah robot ke depan. Robot AI segala macam yang bikin S1 nggak bisa kerja. Siapa yang bisa nampung? MLM. Saya akan permudah yang paling utama MLM, tapi juga bidang-bidang usaha lain yang menyerap tenaga kerja banyak. Tanpa penyerapan tenaga kerja, negara ini nggak bisa bertahan. Dan pengusaha seperti Anda sekalian yang nonton sekarang, sedapat mungkin kalau Anda mampu, sewa karyawan untuk admin, sewa pembantu dan supir. Kalau Anda belum bisa melakukan hal yang besar, at least Anda punya supir dan pembantu, Bapak Ibu. Itu sudah lumayan. Nyewa nambah 2 orang. Berarti kalau di sini ada viewer 7.000, tadi aku lihat sempat 8.000, mungkin sebagian lagi makan. Lumayan kita dapat 14.000 pekerjaan baru. Kalau Anda semua di sini nyewa pembantu dan supir. Jadi itu, mama saya selalu berpesan, usahamu selama ada karyawan, dan itu balik modal terus, kamu terus harus pertahankan. Oke. Asal jangan rugi. Oke. Ya kan asal baik modal, Pak ya? Balik modal terus tetap harus dipertahankan. Karena kan ada karyawan yang hidup di sana. Ya. Jadi perbanyak pengusaha, Pak ya? Saya akan perbanyak pengusaha kalau saya diberi kesempatan. Yes, dan kemudian bantu di bidang-bidang yang mungkin tidak terlihat, ya, tapi itu bisa ngebantu banyak masyarakat ya? Yes, betul. Luar biasa. Berarti sebenarnya sudah dilakukan juga, Pak ya? Karena kan melalui bisnis MCI kan hari ini pun kami sudah menjadi pengusaha, ya. Berarti kan Pak Hendra sudah mencetak 7.000-an pengusaha yang sedang nonton ya. Tapi sudah mencetak banyak sekali ya pengusaha-pengusaha di luar sana yang akhirnya kita bisa juga membantu perekonomian negara, menggerakkan perekonomiannya, ya belanja kan ya, belanja permen juga kan lumayan, Pak ya. Siap. Dan kalau kita ngomong tentang ini, Pak, tentang Indonesia, Pak, yang lebih baik, Pak. Nah, ini kan lagi masa pandemi nih, Pak. Ya, dan sekarang kan lagi heboh-hebohnya nih soal vaksin gotong royong. Karena setiap pengusaha kan perlu untuk membantu pemerintah menyiapkan vaksin. Tapi kan pro dan kontra, Pak, di luar sana, Pak. Kalau tanggapan Pak Hendra sendiri gimana, Pak, tentang pro dan kontra vaksin, Pak?
Kalau misalnya dan gini Pak, belum selesai Pak. Seandainya nanti Pak dapat akses Pak untuk vaksin Pak, kira-kira tindakan apa yang akan Pak Hendra ambil untuk kami member-member MCI? Oke, maksudnya Pak Tony nodong saya untuk kasih vaksin ke member gitu. Saya perlu mengklirkan tujuan dari pertanyaan ini. Ya, yang jualan baju di Tanah Abangnya dikasihin Pak, masa yang jualan bioglas nggak dikasihin kan? Bercanda. Oke. Begini, ada banyak pendapat yang saya lihat di internet, ada yang setuju vaksin, ada yang tidak setuju vaksin, ada yang bilang vaksin buat apa? COVID aja nggak nyata, vaksinnya lebih nggak nyata. Anyway, tidak peduli dengan semua itu. Bagi saya begini, COVID ada atau enggak, Anda nggak bisa keluar negeri tanpa divaksin. Jadi untuk terus menjalankan bisnis kita, Anda perlu vaksin. Jadi bukan karena Anda percaya COVID, tapi karena Anda perlu keluar negeri. Yang berikutnya, tapi ada tuh berita yang vaksin terus mati. Ada, betul. Begini, vaksin saya yakin bukan solusi 100% bagi COVID. Solusi 100% ya dari Tuhan. COVID tiba-tiba hilang. Nggak ada solusi 100% di dunia. Tapi kita coba lihat hitung-hitungan angka. Vaksin yang mati 1 dari 100.000. COVID yang mati 1 dari 50. Artinya dari 100.000 itu 2.000 yang mati. Jadi 2.000 kali lipat lebih berbahaya karena COVID. Negara yang sudah divaksin dari 10 juta orang kan 100-an lah yang meninggal lah. Dari segi matematika kita selalu akan lebih milih kemungkinan meninggal 1 banding 100.000 dibandingkan 1 banding 50. Jadi saya rasa saya menghimbau kepada teman-teman yang percaya COVID, vaksin jalan yang lebih baik daripada kena COVID. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ada teman-teman yang COVID di sekitar Anda, silakan tanya. Bagi teman-teman yang tidak percaya COVID, toh ini akan jadi syarat ke luar negeri cepat atau lambat. Jadi kalau Anda memang nggak percaya COVID, berarti vaksinnya pun palsu. Jangan-jangan isinya air. Oke lah, air tapi membuat Anda bisa ke luar negeri, why not? Lalu kalau MCI diberikan akses, MCI sudah meminta 200.000 vaksin mandiri. Kita sudah isi data, kita sudah minta di Kadin. Vaksin mandiri kita sudah bilang jumlahnya, cuma kita nggak tahu berapa yang di-approve, which is member sebagian, kita berharap sih cukup untuk semua member, dan kita berharap vaksinasi ini gratis untuk member-member. Dalam waktu hari Senin, kalau saya nggak salah, Anda yang berangkat Korea sudah bisa daftar vaksin. Anda yang pilih Korea. Siap. Tuh. Oke? Oke, siap. Saya kira itu aja. Sedapat mungkin, kalau saya bisa kasih gratis, saya kasih gratis. Sedapat mungkin, Pak ya? Sedapat mungkin. Siap. Oke lah Pak, di luar masalah vaksin dan pandemi Pak. Ya, siap Pak. Kita balik ke bisnis Pak. Atau kehidupan personal Pak Hendra nih. Ya. Jika Pak Hendra dikasih time machine, waduh ini yang ini pertanyaan aneh banget ya. Seru nih ya. Kalau dikasih time machine Pak, sebuah mesin untuk ya berkelana waktu. Hal apa yang ingin Pak Hendra ubah di masa lalu? Dan apa yang ingin Pak Hendra lihat di masa depan? Asik, cakep. Oke, saya akan beli 10.000 Bitcoin di 2008. Saya titip Pak. Titip Pak, titip. Tapi saya belum punya uang 2008, gimana dong? Pinjam uang Pak Hendra dulu, nanti aku ganti pas naik. Boleh, boleh. Saya 2008 pegang 2 miliar, saya pakai separuhnya untuk beli. Ya, aku pinjam cepet Pak. Anyway, nggak. Secara esensi, tidak ada yang betul-betul saya sesali dari hidup saya. Misalnya kebangkrutan orang tua saya, itu pun tidak saya sesali, karena banyak hal yang bisa saya pelajari. Ya, apa ya, secara esensi sih kayaknya cuma 1-2 hal kecil yang pengen saya rubah yang membuat saya sekarang lebih kaya. Misalnya beli Bitcoin tadi. Tapi secara umum saya puas dengan hidup saya sih.
Oke. Karena memang apa yang mau dirubah, jangan-jangan kalau rubah saya malah nyesel. Masuk akal. Gitu kan. Jangan-jangan kalau saya beli Bitcoin malah nggak jadi modal. Iya, nggak ada Tony Hansen di MCI ya. Bener juga, ya nggak usah dirubah. Tapi kalau mau dilihat di masa depan gimana, Pak? Nah ini. Saya kepengen, ini di luar kemampuan kita sekarang. Oke. Tapi saya kepengen lihat satu waktu banyak pengusaha di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga kepengen lihat ada orang lain sih, bukan kita yang lakukan. Kalau manusia bisa hidup di Mars untuk pertama kali. Karena sekarang kan lagi banyak pengusaha-pengusaha tuh yang berusaha membuat Mars jadi planet baru tempat manusia hidup. Saya pikir saya pengen melihat itu ke depan, tapi tentu saja itu di luar kekuasaan dan kekuatan kita untuk mewujudkan. Kita cuma bisa nonton dari jauh. Anyway, di depan juga saya pengen melihat MCI menjadi nomor 1 di dunia. Udah pasti. Kepengen istilahnya gini, kalau kita sudah trip setiap hari dari Indonesia keluar, dari luar ke Indonesia terus-terusan, kenapa sih kita nggak punya pesawat sendiri aja? Asik. Ya kan? Bukan perusahaan penerbangan loh. Saya tidak kepengen buka perusahaan penerbangan. Saya kepengen punya pesawat yang melayani kita sendiri. Seperti sekarang MCI Tower punya hotel yang melayani member MCI sendiri. Saya betul-betul berharap hotel itu dipakai setiap hari oleh member. Siap. Gitu. Berarti saya kan rumah kan dekat sama tower, Pak. Berarti nanti saya sekali, Pak Hendra suruh saya nginep kemarin. Saya nginep ya. Enggak gitu ya, Pak? Enggak lah. Saya pikir Bapak termasuk yang punya unit di tower atau enggak? Iya dong. Oh, ya, jadi nggak dapat dong. Sudah punya unit ngapain? Makanya kalau punya unit biasa dikasih, Pak, voucher itu buat nginep. Ini kan bagi orang luar kota, Pak. Oh ya, siap. Kalau gitu Pak, kalau memang kita pengen seperti itu, makin besar makin dahsyat dan setiap hari kita ada penerbangan dan kita juga punya pesawat pribadi sendiri ya untuk MCI memberangkatkan kami member-membernya, berarti kan kita perlu kualitas leader yang lebih baik, Pak. Kualitas leader yang lebih baik lah ya, punya kualitas leader yang baik gitu. Nah, kalau Pak Hendra melihat nih Pak, kualitas dari beberapa leader, kualitas leader-leader yang sukses, atau Bapak melihat beberapa leader yang sukses di MCI, dari karakternya, kualitasnya, sifatnya. Nah, hal-hal seperti apa, karakter, sifat, dan kualitas seperti apa yang perlu atau wajib dimiliki agar kita bisa mensupport hal itu bisa terjadi, Pak? Dan, atau apa yang perlu dihilangkan? Karena mungkin bisa menghalangi kesuksesan mereka. Saya pikir karakter leader yang bisa dipercaya atau integritas tinggi, lalu leader yang bekerja keras. Karena kita punya integritas tinggi tanpa kerja keras juga percuma. Bapak Ibu kalau lihat ya, kenapa Pak Yohanes belum pensiun? Pak Yohanes diam-diam aja kan nggak mungkin Anda berhenti. Karena semua masing-masing masih mengejar impian seperti Pak Yohanes. Tapi Pak Yohanes juga masih bekerja keras, masih Zoom meeting, masih sibuk. Karena ya itu, saya rasa pekerjaan ini awalnya kita lakukan untuk cari duit, lama-lama kita nikmati. Saya rasa juga karena ya tabungan emosi yang diberikan, itu tabungan emosi positif. Misalnya, terima kasih gara-gara kamu ajak aku join MCI, hari ini aku dapat 1 miliar. Perasaan itu 1 kali nggak apa-apa, 2 kali tambah bangga, 3 kali lama-lama ketagihan, pengen dengar terus. Saya rasa leader-leader di sini yang belum berhenti kepengen dengar orangnya dulunya nggak bisa jalan, terus pakai biogas bisa jalan, contohnya. Hal-hal itu yang terus-terusan kan membangun emosi kita bahwa ya maksudnya Anda nggak dibayar pun Anda mau kasih tahu gitu loh kalau biogas bagus gitu. Jadi tipe pekerja keras dan integritas, dan kalau memungkinkan mencintai pekerjaan. Tapi kalau memang Anda belum menikmati, lakukan terus. Anda pasti menikmati. Siap. Thank you. Ya, thank you Pak Hendra. Ya memang salah satu yang dulu juga bikin saya sering keluar kota, Pak. Ya, dulu ya, karena kan sekali lagi pandemi belum bisa keluar kota. Itu ketika ketemu member-member di pelosok-pelosok gitu ya, mereka yang merasakan
manfaat produk gitu kan, mereka cerita Pak Tony saya tuh begini. Dalam hati saya bilang kok bisa sih gitu kan, kok bisa terbantu sakit yang seperti itu gitu, tapi ternyata bisa dan mereka tuh benar-benar happy banget gitu ya luar biasa sekali sih ya. Dan saya juga belajar dari mentor saya, apa leader saya ya Pak Yohanes, Pak Wendy ya. Bahkan ketika waktu awal pandemi saya lagi sempat masuk zona nyaman Pak, lagi main PUBG gitu kan, main game gitu ya. Saya lagi main game PUBG, main tembak-tembakan, sebelah Pak Wendy lagi grup meeting. Waduh, saya malu banget. Disitulah saya akhirnya switch. Thank you Upland. Luar biasa memang ya. Jadi kerja keras dan punya integritas tinggi Pak ya. Ya. Siap. Saya pikir dua itu Pak. Ya, yang harus dilangin berarti yang tidak bekerja keras dan tidak berintegritas tingginya Pak ya. Ya itu dirubah. Dirubah ya, siap. Oke, teman-teman semua, para milioner, member-member MC dimanapun Anda berada, ya saat ini kita sudah banyak berbicara dengan Pak Hendra. Pak Hendra juga sudah menyampaikan poin-poinnya, nilai-nilainya, dan beberapa insight-insight yang tentunya bisa kita cerna, bisa kita terima, dan bisa kita gunakan dalam kehidupan pribadinya kita. Nah, buat teman-teman yang pengen bertanya kepada Pak Hendra langsung, melalui komentar, melalui chat, silakan teman-teman ketikkan di kolom chat ya, nanti tim VSN akan membantu untuk menyampaikan kepada Pak Hendra dan Pak Hendra akan membantu untuk menjawab. Tapi pastikan ya teman-teman ya, Anda bertanya sesuai dengan apa yang Anda dapatkan pada hari ini, atau tentang bagaimana Anda mungkin tentang bagaimana bisa lebih yakin tentang bisnis MCI, dan bagaimana intinya adalah bagaimana agar Anda bisa semakin berhasil di bisnis MCI ini. Ya, nah Pak, sambil menunggu pertanyaan member nih Pak. Oke, Pak Hendra kan tadi kan disampaikan di profil Bapak bahwa Pak Hendra itu pernah mendapatkan penghargaan dari PBB ya Pak ya. Ya. Itu kan luar biasa banget Pak, karena itu kan penghargaan dari internasional ya, bukan dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Ya, penghargaan yang secara skup internasional. Kalau boleh tahu itu penghargaan diberikan karena apa Pak ya? Mungkin di sini banyak member-member yang belum tahu gitu Pak. Saya kurang paham diberikan karena apa ya. Nah, waktu itu karena kan KNPI, Komisi Nasional Pemuda Indonesia, menghubungi saya, bertanya, kamu mau nggak masuk nominasi untuk dapat penghargaan PBB di bidang marketing? Kayaknya di seluruh Indonesia kita lihat ini MCI yang paling pantas mendapatkan ini. Wow, Jadi saya bilang bayar nggak? Kalau bayar saya nggak mau. Kalau gratis silakan masukin. Oh, gratis. Tapi namamu nanti muncul di mana-mana. Kamu takut nggak? Aku bilang aku nggak takut. Hajar aja. Asik. Ternyata bahkan yang mewakili presentasi itu kan KNPI bahwa prestasi jadi waktu itu diminta prestasi MCI itu ini. Berangkatkan sekian ribu orang ke Vietnam, berangkatkan sekian ribu orang, berangkatkan ini. Terus waktu itu 1.700 orang. Jadi prestasi-prestasi MC dilihat dan ditimbang, dan juga dampak bagi masyarakat. Jadi waktu itu ada yang perusahaan yang lebih besar, tapi dampaknya kan nggak luas. Dampak bagi masyarakat adalah memberi penghasilan segini kepada sekian ratus orang. Ribuan orang menjadi lebih baik, ini menjadi lebih baik. Berdasarkan itu semua, jurinya ya PBB, mereka yang memutuskan, oh ya Indonesia Hendra, gitu yang benar. Apalagi kita juga kenapa? Jadi sebetulnya penghargaan itu ada bagian dari seluruh member MCI di dalamnya. Asik. Gitu. Ya apalagi ketika mereka lihat ya Pak ya, nggak hanya keluarga besar MCI sendiri yang akhirnya mendapatkan dampak, tapi juga dari negara-negara lain ketika kita kirim kita berangkat ya, memajukan perekonomian mereka juga ya dari dunia traveling ya Pak ya. Ya betul. Oke, sip, thank you. Ini belum ada pertanyaan yang masuk nih Pak. Di mana? Di kolom chat. Di kolom Facebook sudah ada. Sabar ya teman-teman, ini nanti akan dipilih oleh tim untuk disampaikan di ini. Nah, ini Pak sudah ada nih Pak. Oh, ini tentang produk nih Pak. Gimana Pak, mau dijawab nggak? Terserah sih. Kalau sudah dipilih sama panitia kan saya sudah dibayar fee saya
untuk jadi narasumber malam ini. Kami nggak sanggup bayarnya Pak Bos. Nah, ini Pak, Pak dari nggak apa-apa, terserah aja. Dari Fitratus Sakinah ya. Izin bertanya Pak Hendra Teaching Hand. Lengkap sekali ya, Ibu luar biasa Bu. Apa yang mendasari Bapak bisa mempunyai visi misi mulia bagi seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya Pak? Silakan Pak. Saya terinspirasi aja oleh Sony itu. Sony ya tadi ya. Dan ya kan keren aja. Waktu itu anak muda kan ya tetap ada sifat arogan lah ya. Kalau saya bisa membuat Indonesia lebih baik. Tapi ya sebagian besar karena inspirasi itu. Dan karena saya berpikir memang MLM itu paling mungkin mencapai itu. Kemudian Pak, udah itu aja Pak? Iya, saya terinspirasi aja itu aja Pak. Oke. Jadi ketika mungkin kalau misalkan dulu kan ada quotes yang menenangkan tuh Pak, ya bukan menenangkan ya atau meredam kali ya. Ketika aku bermimpi, aku ingin mengubah dunia, aku mulai sadar, aku perlu mengubah lingkunganku terlebih dahulu. Pokoknya intinya kayak gitu deh. Yang akhirnya balik lagi kepada diri sendiri dulu. Tapi sebenarnya boleh juga Pak ya, kita punya impian untuk memperbaiki dunia. Selama kita tahu bahwa dengan kita begini, kita bisa bantu dunia jangan lebih baik ya Pak ya. Ya selama strateginya benar, caranya benar, ya bisa merubah dunia dengan lebih baik. Nah buat teman-teman yang punya kerinduan yang sama, mungkin punya visi misi sosial yang sama untuk membantu kita, membantu menciptakan dunia yang lebih baik, ya mungkin, bukan mungkin ya, pastinya bisa dimulai dengan cara kita menjadi distributor yang baik dulu, menjadi pengusaha yang baik dulu, yang tokonya selalu buka, yang nggak baperan, yang rajin konsultasi, yang selalu promosi, ya yang selalu bantu banyak orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya iklan. Siap, nih ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Triana Mareta. Ya. Wah, aduh, ini menanyakan ini. Mau tanya Pak, apa yang bisa membuat Bapak marah besar? Dan seandainya memang bisa bikin Bapak marah besar atau pernah, bagaimana mengendalikan emosi ketika marah? Silakan Pak Hendra. Marah sih pernah, marah besar itu nggak ngerti maksudnya gimana. Apakah orang berbadan seperti saya besar terus marah? Kalau marah sampai lepas kontrol itu kayaknya enggak ya. Tapi begini, banyak orang itu tidak bisa memilih kapan dia marah, kapan dia nggak marah. Jadi dia marah itu karena reaksi. Jadi ada orang melakukan sesuatu, dia meledak, boom, bereaksi. Nah dalam hal ini, marahnya dia itu bukan marah karena dia memilih untuk marah, tapi karena dia bereaksi untuk marah. Nah waktu dia bereaksi untuk marah, dia berpikir dia memilih untuk marah. Ini orang keliru. Kalau saya marah itu biasanya strategi. Begini, saya dalam menghadapi karyawan, tadi karyawan-karyawan yang diwawancara adalah karyawan level level menengah ke atas. Jadi makanya saya pakai pendekatan friendly. Kalau saya marah kepada mereka, itu marahnya strategi supaya mereka lebih baik. Nah, tapi kalau Bapak wawancarai karyawan yang lebih bawah, sikap saya itu cenderung sangat tegas. Gitu. Saya cenderung dianggap sebagai bos yang tidak memberi kesempatan. Gitu. Ada masalah, selamat jalan. SP1. Nah, jadi istilahnya, tapi bukan karena saya marah meledak, itu bagian dari strategi manajemen. Jadi saya pikir di sini waktu Anda mau marah, Anda perlu step down dan berpikir apakah saya marah ini strategis, apakah ini pilihan saya menjadi marah, atau ini saya bereaksi terhadap stimulan tertentu. Ada orang-orang tertentu bahkan yang mendengar suara mamanya aja ngomong biasa udah marah, karena atau suara papanya atau suara orang tertentu yang pernah nipu dia mungkin. Saya pikir itu nggak baik. Kecuali Anda marah dengan tujuan untuk bernegosiasi. Lebih baik ya. Thank you. Oke, siap. Jadi tergantung tuh Bu Triana tuh ya. Anda marahnya mau ngapain dulu gitu. Kalau memang itu bisa bikin Anda mengarah ke yang lebih baik, ya sambil dipikirkan aja bagaimana cara marah yang lebih elegan gitu ya. Marahnya yang teratur gitu ya. Oke. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak. Ya. Dari Ade Ika Fitri.
Pak Hendra, di lapangan banyak kelihatan barang palsu yang mirip banget dengan produk MCI seperti kalung dan bioglas. Bagaimana cara menyikapinya, Pak? Oke, begini Pak, Bu, waktu kita membranding MCI, yang sebetulnya perang dagang itu perang di persepsi orang, bukan perang antar produk. Oke. Saya kasih contoh. Aduh, kalau saya kasih contoh, saya melibatkan ngomong merek. Bagaimana ya? Ada dua minuman bersoda. Ada dua minuman bersoda. Oke. Yang nuansanya biru atau hijau. Yang satunya hilang, yang satunya tetap eksis. Bahkan sekarang ada warna orange, clear. Yang satunya tetap eksis. Yang satu lambangnya perusahaannya P, yang satu perusahaannya C. Itu. Saya rasa Anda tahu lah. Nama produknya yang satu dimulai dari angka 7, yang satu dimulai dari huruf S. Nah, angka 7 ini hilang. Bukan karena produknya kalah, bukan karena harganya lebih mahal atau lebih murah. Karena persepsi orang, minuman bersoda yang berwarna hijau yang segar, itu yang S. Bapak Ibu, kalau Anda marketing, Anda perlu ingat bahwa kita ini yang asli dan ditiru. Kamu kalau beli yang palsu dan kamu pakai, kamu malu nggak sih? Ya, juga kita perlu membranding. Bukan cuma membranding, memang faktanya begitu. Bagaimanapun, barang palsu itu bisa kelihatan mirip, tapi fungsinya akan beda. Jangan-jangan berbahaya untuk kamu. Tuh. Bapak Ibu perlu ingat, MLM pendant pertama itu bukan MCI. Namanya Fusion Excel. Yang Bapak Ibu bilang quantum pendant, itu adalah merek dagang dari Fusion Excel. Dan dia lebih mahal dari MCI. Dia 2 kali lipat lebih mahal dari MCI. Nah, kenapa dia ditutup paksa? Karena ionnya dia terlalu tinggi dan dianggap berbahaya. Bagaimanapun energi yang seimbang itu yang baik. Nah, Bapak Ibu, itu banyak kopiannya dia, tapi tetap dia jual paling banyak. Sama, MCI kopiannya banyak, tapi Anda akan tetap jual lebih banyak dan lebih mudah. Kenapa? Anda tinggal bilang, saking bagusnya produk MCI, sampai ada yang mau ngopi. Dan yang kopian hampir selalu tidak bisa menang dari yang asli. Karena ini perang persepsi, Bapak Ibu. Bukan perang produknya. Mereka juga tahu kok itu barang palsu. Gitu. Ada minuman soda lain yang muncul setelah perang itu juga tutup juga. Jadi saya pikir begitu. Jadi bagaimana, Pak? Untuk menghadapi perang persepsi ini, Pak? Saya pikir kita perlu tekankan yang MCI jual bukan cuma bentuk kalungnya, tapi sisi kesehatannya dan prestisnya. Apa sih yang Rolex jual? Jam? Enggak juga, Anda bisa lihat di handphone. Yang Rolex jual adalah status sosial, yang Rolex jual adalah prestis, dan berbahan emas asli atau apa. Yang kita jual adalah tetap prestis, karena kita kerjasama resmi, bentuknya juga paling bagus, walaupun ditiru nggak bisa sempurna. Kesehatan udah pasti, udah terbukti berkali-kali. Saya yakin kok mereka yang jual murah itu nggak punya testimoni. Kalaupun ada, itu nyolong dari punya kita. Dan yang ketiga, kita punya memang original dan yang pertama. Bahkan MLM lain saja niru. Iya, itu berasa banget sih Pak memang. MLM aja pada niru ya. Dan banyak juga kesaksian tuh mereka lihat postingannya tuh iklannya tuh produk kita, begitu nyampe produknya nggak tahu produk apaan ya. Punya germanium, belakangnya tiba-tiba dia datangnya cuma magnet 4 biji gitu kan. Ya aneh-aneh lah. Gitu ya. Makanya kita perlu untuk edukasi tim kita. Nah teman-teman juga perlu banyak-banyak sering-sering nama grup meeting, bawain training ke grup ya, ajarkan kepada mereka, edukasi tim-tim Anda, baik itu di grup WhatsApp, Telegram maupun di Zoom, Facebook dan lain-lain ya. Edukasi mereka terus-menerus ya. Sehingga ketika ketemu masalah seperti ini, ya mereka sudah tahu bagaimana menghadapi perang persepsi ini gitu ya.
Thank you Pak Hendra. Ya, sama-sama Pak. Oke Pak, nih satu lagi Pak, dari Lisa Irawan. MCI sudah bisa dibilang termasuk perusahaan startup, wes. Kayak itu dong, The Mentor ya. Ada rencana untuk IPO Pak? Ya, kita seharusnya IPO tahun kemarin, tapi karena pandemi kita nggak jadi IPO. Karena IPO-nya kan rencananya di Singapura. Masalahnya saya terkunci, nggak bisa ke sana. Juga mereka terkunci, nggak bisa ke sini. Jadi Anda yang nonton ini hampir semua bisa jadi owner seharusnya, tapi karena pandemi. Dan untungnya belum IPO, karena kita punya program-program yang luar biasa, yang akan membawa omset Anda lebih besar lagi. Tunggu saja tanggal mainnya. Jing. Waduh, bakal makin banyak yang masuk BIC Pak ya. Ya. Aduh, mantul. Oke Pak. Pak ini Pak. Mana tuh catatan saya? Oke. Nah, semua leader dan member-member itu pasti mengakui kebijaksanaan dan wisdomnya Pak Hendra. Nah, jika dikemas menjadi sebuah pesan Pak, apa esensi atau pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada kami untuk bisa kami pegang dan jalankan ke depannya Pak? Ya, sekian dari saya. Terima kasih untuk Anda semua. Ya, gitulah bos. Ini pertanyaannya sulit. Esensi dari semua kebijaksanaan. Satu kata ya? Satu kalimat, Pak. Satu kalimat yang berisikan 5 paragraf. Saya jujur saja ya, saya belum tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Oke. Jadi boleh saya jawab di talk show berikutnya tahun 2022, Pak? 2021 baru masih Februari, Pak. Nanti tulis di kolom komentar aja, Pak. Di kolom apa? Di Facebooknya Bapak tuh ya. Ya, biarkan saya mikir, saya akan jawab di status. Oke. Siap. Thank you, Pak Hendra. Thank you, Pak Tony. Ada pesan apa, Pak, yang mau disampaikan kepada member-member MC yang sedang menonton saat ini, Pak? Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu jangan lelah membangun jaringan gaspol, karena menurut prediksi saya bulan April, kalau program kami berjalan dengan baik, bulan April akan terjadi ledakan omset yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Prediksi kita omset 10 tahun kita jika dijumlahkan dengan bulan April, Mei, Juni akan kalah dengan program MCI yang baru. Maka pastikan basis Anda banyak sekarang, downline Anda banyak. Kalau program kita jalan bulan April, kita semua, semoga yang nonton ini yang bertahan sampai akhir menjadi BIC yang baru. Thank you, itu saja dari saya. Terima kasih. Better Life with MCI. Oke, terima kasih Pak Hendra atas semua masukan-masukannya. Thank you. Teman-teman, yuk di like, love yang banyak itu ya di Facebooknya segala macam, dan say thank you buat Pak Hendra ya. Dan thank you banget Pak Hendra. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini ya, senang banget kami bisa belajar banyak dari Pak Hendra ya. Dan tadi pesan terakhirnya amit-amit ya, maksudnya tadi pesan dari Pak Hendra bahwa omset kita di 2021 ini akan mengalahkan omset, akan melampaui omsetnya MCI selama 10 tahun. Aduh, jadi nggak sabar ya guys ya. Nah, untuk itu teman-teman semua ya, bagi Anda yang sudah menonton acara ini, yang terlambat silakan nanti Anda nonton ulang ya. Pastikan Anda nonton ulang dari awal sampai akhir sehingga Anda dapat pola pikirnya, mindsetnya seorang komisaris PT Millionaire Group Indonesia, Bapak Hendra Timaratu, dan Anda bisa bersama-sama dengan kita makin besar dan makin dahsyat dan makin luar biasa ya. Kita punya
visi yang jelas, kita punya impian yang jelas, kita punya cara yang jelas, pastikan teman-teman jalankan aja terus, ya gaspol terus, karena kita akan mempersiapkan 2021 ini untuk suatu gebrakan yang lebih luar biasa lagi. Doakan ini berjalan dengan baik supaya kita semua bisa mendapatkan kesuksesan yang lebih besar lagi, dan kita semua benar-benar bisa better life, beramai-ramai mengajak orang-orang di luar sana yang awalnya mungkin belum melihat bisnis MCI. Ya teman-teman ya. Dan juga pastikan Anda masuk ke dalam BIC, Billion Income Club, ya. Sepanjang tahun 2021 ini gaspol remblong, capai omset. Kita nggak ngomongin omset di MCI, kita ngomongin income. Capai income di atas 1 miliar, ya. Maka Anda akan masuk ke dalam Billion Income Club. Pastikan ikuti terus, follow the system, Victory System Network. Kuasai 4P, lakukan basic step, miliki millionaire mindset, dan lakukan 7 kebiasaan victorious person. Maka Anda akan makin dahsyat, sukses, dan luar biasa. Ikutin saja support system kita, VSN sebagai satu-satunya jalan terbaik dan tercepat untuk sukses di bisnis MCI. Akhir kata, meskipun pandemi, kita terus berjalan, terus berlari, dan teruslah mencetak prestasi. Sukses buat kita semua. Saya Tony Hansen undur diri dan Better Life with MCI. Bye-bye.